Untuk pembukaan sudah saya sampaikan pada barusan ya. Pembukaan sudah saya sampaikan. Lalu berikutnya nanti ada sesi utama ya untuk pemberian materi HRIS dari Pak Frans. Teknisnya nanti untuk Pak Frans akan dibantu oleh timnya ya, oleh Mas Yusuf nanti yang akan membantu. Lalu nanti teman-teman juga diberikan kesempatan untuk demo HRIS ya. Lalu yang terakhir nanti kita ada sesi Q&A ya. Jadi silakan teman-teman untuk aktif bertanya tentang HRIS ya atau tentang topik yang lain yang relevan dengan HR dari praktisinya langsung yang sudah berpuluh-puluh tahun berpengalaman di dunia HR internasional, teman-teman. Dan yang terakhir nanti ada sedikit informasi yang akan saya bagikan untuk webinar kita berikutnya akan kita bahas tema apa. Oke? Baik teman-teman, semakin tidak sabar sepertinya kita, maka dari itu untuk kegiatan berikutnya saya berikan kepada Pak Frans Fernando Surung untuk menyampaikan materinya atau sedikit membuka kegiatan. Silakan Pak Frans. Oke, terima kasih Pak Ruslan. Apakah suara saya cukup jelas? Iya, jelas Pak. Jelas, Pak. Oke, oke jelas ya. Karena saya memastikan kalau saya ngomong nggak jelas kan aneh gitu. Oke, pertama kali terima kasih waktunya untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Oke, saya bersedia untuk hadir di sini karena saya tertarik sih begitu Pak Ruslan dia menjelaskan bahwa banyak orang SR yang ingin mengetahui HRIS tapi nggak tahu belajar kemana. Kenapa HRIS itu mahal? Perusahaan saya nggak punya. Sementara lowongan SR yang gajinya lumayan, yang perusahaan yang gede-gede itu mostly hampir semua mempersyaratkan HRIS. Oke. Human Research Integrated System. Nah, kalau saya lebih tinggi dari itu, saya bikinnya HROS, Human Research Outsourcing System. Kenapa? Karena saya punya pengalaman bekerja di 2 perusahaan yang cukup besar, satu milik orang gabungan antara orang Malaysia, orang Thailand, itu namanya Elabram, outsourcing yang mengurus semua pegawai dulu Carrefour, semua pegawai Carrefour outsourcing ke mereka. Ya, terus pernah di Inamas itu banyak itu pakai Inamas itu ribuan karyawan Mohon itu. izin Pak, Jadi suaranya kalau kecil. startup dulu yang kalian Oke. Ini sudah maksimal di saya. Apakah jelas? Sudah jelas? Jelas Pak. Pak. Oke. Oke ya, saya tempel gini aja ya. Mungkin kelihatannya enak tapi mau nggak mau ya. Ya, jadi pengalaman saya seperti itu ya. Jadi saya ngurusin outsourcing. Outsourcing itu lebih susah daripada ngurusin kantor biasa. Karena satu, kalau kantor biasa itu kalau mau tegur tinggal tegur, kalau mau SP tinggal SP. Nah, kalau outsourcing kan klien yang make kita tanya dulu. Boleh nggak SP, kenapa ini? Atau ketika mereka komplain, boleh nggak ganti orang? Mereka request ke kita. Atau yang lebih parah ketika ada klien tiba-tiba datang, dia minta 2.000 karyawan, hari itu dokumennya semua, dikasih waktu seminggu, dokumennya harus beres, ya. Senin harus sudah kerja semua, kontrak harus dibikin, sudah balikin. Itu terjadi. Dan itu lebih hektik. Nah, saya coba jelaskan dulu ya. Coba saya share ya. Share screen. Oke, saya pakai. Kok nggak bisa ya? Sebentar, oh ini belum diizinin ya. Oke, share saya kasih lihat ke kelihatan nggak share-nya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan ya, saya buka website kelihatan ya? Aman Pak. Oke.
Eh, SR kebanyakan kita aturan kerjanya seperti ini kan, ya. SR itu ngurusin banyak ya, saya tahu. Makin besar perusahaan kerjaannya makin banyak tapi makin simple. Kalau perusahaannya kecil, biasa semua SR ngurusin semua tuh. Mulai dari buka lowongan, ngerekrut orang, hingga sampai ngurusin AC, ya kan? Kapan jadwal cuci AC, kapan jadwal perpanjang STNK, ngurusin semua. Dan ini HRIS itu yang baik ya, HRIS yang baik itu sudah mengcover semua. Apakah semua HRIS di pasaran mengcover itu semua? Enggak juga. Enggak juga. Jadi ada yang karena mereka bikin kebanyakan bikin itu asumsi-asumsi, tapi mereka nggak pernah bekerja sebagai orang HR. Oke, paham ya? Jadi programmer dikasih tahu orang atau bosnya bikin gini segala macam, tapi nggak ngalamin. Jadi pasti ada bolong-bolongnya. Oke, kita mulai dari kerjaan HR ya. Biasa HR kan bikin lowongan kerja kan? Oke? Pak Franz, mohon Ya. maaf. Itu sepertinya share screen-nya salah ini deh, Pak. Ada yang keliru. Soalnya yang keluar itu tampilan Google, Pak. Sebentar ya. Saya sudah klik ini. Share screen, oke, pilih. Loh, saya udah enter semua ya aplikasi ini. Nggak bisa ya. Oke, coba cara lain ya. Saya coba cara lain ya. Paling simpel ya. Saya coba copy linknya. Saya minta bantuan Pak Ruslan dibuka ya. Coba ya. Boleh, boleh. Cara MacBook saya minta update. Kalau update saya muter lagi kelamaan. Oke, bisa Pak Ruslan buka ini, Pak? Oke, sebentar, Pak. Masih loading. Nah, sudah ada, Pak ya? Oke, ini perusahaan saya. Jadi saya sini intinya sih trading dan ada software juga. Karena software ini connect ke Skyware perusahaan saya. Nah, kalau Pak Ruslan coba ke bawah itu ada fitur-fitur yang bawah, yang ada kotak-kotak fungsi-fungsinya. Yang ada buat info locker cepat seperti itu. Yang ini, Pak ya? Bawahnya lagi kan ada fitur-fitur tuh, buka info lowongan cepat, daftar kandidat banyak, mudah seleksi kandidat, seperti itu. Nah, ini Pak ya? Ini ya. Betul. Nah, di sini kan bisa kita lihat ya, bahwa inilah kerjaan HR sebenarnya. Mulai dari buka lowongan ya, dapat kandidat banyak, seleksi kandidat, undang email satu-satu buat interview, kasih penilaian. Beberapa itu ada yang menggunakan blacklist. Nah, blacklist itu enggak selamanya buruk ya, blacklist itu ya. Ini saya kasih tahu kenapa? Karena ketika saya diminta bantuan absen misalnya, dia ada 2.000 kandidat, saya suruh pilih 200 orang. Nah, itu setiap saya habis seleksi 1.800 itu harus di blacklist, nggak boleh masuk lagi 6 bulan kemudian. Baru boleh ngelamar lagi. Kenapa? Buat ngasih yang belum pernah ikut interview. Jadi blacklist itu belum tentu negatif ya. Nah, kebayang nggak kalau kalian jadi SR masuk ke sana, kalian nggak nguasain HRIS,
Nah loh, disuruh seleksi orang, nah tiap bulan harus simpen itu 1.800. Bulan berikutnya simpen lagi 1.800 sampai 1.800. Ya, dan itu orang yang nggak boleh nge-play lagi. Nah, kalau kalian ketahuan ada nge-play yang dari orang yang dilarang itu masuk, itu orang Jepangnya marah. Nggak bisa kerja dibilangnya. Kebayang ya digituin. Nah, jadi fitur-fiturnya itu HRIS itu banyak ya. Jadi kalau bilang apakah sehari kita bisa nguasain HRIS? Enggak bisa, enggak akan bisa. Karena di kami aja misalnya perbagian ya, SR itu kan ada yang ngurusin payroll, itu trainingnya bisa 2 hari. Ada yang ngurusin semuanya, manajernya itu bisa 3-4 hari ya. Nah, ini kita yang kita akan pelajari adalah bahwa kulitnya seperti apa sih SR gitu loh. Apa aja sih yang bisa di SR. Nah, sebentar saya coba ke itu ke Yusuf sudah masuk belum Pak ya, Pak Yusuf ya? Sudah. Mas Yusuf udah Sudah. masuk. Ya. Yusuf tolong bantu dong, Pak Yusuf tolong bantu buka HROS kita. Pakai yang Sierra juga is okay fine. Jadi Pak Ruslan tolong ke Pak Yusuf aja. Boleh. Ini saya stop ya. Iya, stop aja. Nah, di sini apakah Bapak Ibu ini ada yang sudah pakai HRIS atau semua sama sekali belum coba gitu? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya, oke. Ada yang udah, ada yang belum, oke, nggak apa-apa. Oke, ini tampilannya Bapak Ibu ya. Nah, HRIS itu, jadi kita nggak terlalu banyak teori, karena terlalu banyak teori ujung-ujungnya lupa gitu. Nah, sebenarnya yang kalian mau kan melihat HRIS itu seperti apa, caranya seperti apa. Pada intinya seperti itu bukan? Nah, jadi HRIS yang baik itu minimal seperti kami ya. Jadi ketika buka, jadi ada nanti kalian bisa coba. Saya nggak kasih link dan passwordnya sekarang. Kenapa? Biar fokus melihat dulu ya. Biar fokus melihat dulu, memahami. Tapi nanti di akhir acara saya kasih username dan passwordnya. Ibu bapak bisa coba masing-masing. Oke? Setuju? Karena kalau semua nyoba, nanti Pak saya belum buka. Pak kok saya beda? Nah repot ya. Gitu loh. Dan bapak ibu juga nggak usah mencatat segala macam. Nanti juga akan saya kirimkan juga materinya by email. Oke? Jadi biar fokus melihat, fokus mengalami experience, oke? Nah, jadi HRS itu ketika login seseorang ini sebagai saya anggap kalian itu HR manager kan ya. HR manager itu yang paling tinggi di dunia HR kan HR manager, di atasnya GM biasanya. Nah, ini Bu Sierra ini adalah HR manager. Nah, ketika Ibu login dikasih username dan password pasti masuk ke profile. Nah, di profile ini di halaman utama ini kita bisa lihat nama kita nih. Nama kita Sierra dan kita bisa lihat announcement. Announcement ini adalah pengumuman yang sifatnya urgent yang hari ini ada. Ya, misalnya pelatihan HIS ada hari ini, pemeriksaan kesehatan berkala. Nah, ini yang urgent. Nah, kalau yang sebelah kanan pengumuman event itu adalah pengumuman yang akan ada di 30 hari ke depan. Misalnya atau 3 hari ya di bulan inilah, intinya di bulan inilah. Jadi tanggal 1 Mei kemarin ada hari buruh. Nah, tanggal 17 hari ini. Nah, jadi ini yang bulan ke depan ada event apa aja. Nah, sebelah kanannya ada tanggal buat kita enak kalau mau ngajuin cuti, tanggal ini hari apa sih? Nah, kita bisa lihat, oh mau ngambil di sini. Oke. Nah, kita bisa melihat di sini misalnya leave kita. Ya, cuti kita udah kepakai berapa? 5. Oke, kalau kita dapat 12 atau dapat 10 berarti udah kepakai 5. Dokumen kita yang butuh approval gitu dari kita ya. Misalnya anak buah kita minta approval boleh cuti apa enggak atau boleh izin nggak masuk apa enggak, kita bisa lihat di sini. Tinggal klik nanti ya ada approvalnya. Atau kita sakit berapa kali, overtime berapa menit ada. Nah, ya jadi berhubung ini data dummy, jadi kita nggak isi. Tapi kalau realnya yang dipakai JNE, yang dipakai Bank of India, nah itu semua ada datanya. Cuma kita nggak boleh buka kalian. Nah, agak ke bawah lagi, SR Manager bisa lihat attendance statistik, ya. Berapa yang masuk,
Ya berapa yang cuti. Kalau ada yang cuti warnanya beda nih, ada biru tua di atasnya kalau ada yang cuti ya. Nah, jumlahnya naik turun ya naik turun. Misalnya ada perusahaan yang hari Sabtu atau hari Minggu hanya security doang yang masuk. Nah, tergantung. Nah, oke. Nah, sebelah kanan lagi kita lihat ini this month birthday, artinya yang ulang tahun di bulan ini siapa. Ya, kita bisa ngucapin atau nyiapin kado juga boleh. Atau ya nodong ya kapan traktir saya ya bisa gitu. Nah, di bawahnya lagi ada total employee. Ya, total employee artinya pekerja ada berapa. Nah, yang di outsource berapa, yang internal ada berapa. Nah, kalau yang nggak bukan perusahaan outsourcing biasa hanya ada employee internal aja. Ya, bedanya itu saja. Nah, kalau ke bawah lagi Pak Yusuf itu ada kontrak yang telah berakhir. Nah, ini pengalaman yang sangat-sangat sering. Saya pernah bekerja itu waktu itu saya menggantikan ada satu HR yang kerjanya nggak beres gitu, HR manager. Karena kenapa? Karena kita ngerjain project banyak. Nah, dia alasannya sibuk dan itu banyak pegawai yang end of contract udah habis masih bekerja. Otomatis secara undang-undang jadi apa ibu-ibu atau bapak-bapak? Permanen. PKWTT. Dan itu owner-nya marah sekali karena kan namanya kerja project harusnya ya nggak gitu. Ini bagaimana kasusnya? Mereka udah pada nuntut permanen, pada bawa lawyer rame-rame gitu loh. Nah, sebenarnya padahal itu hanya simple. Ketika ada software HRIS, kita bisa tahu kok ini yang sudah lewat ya Bu, dalam arti ini di Januari ya. Nah, tapi kalau kita tertib, kita bisa lihat yang Pak Yusuf tolong geser yang bisa kita lihat 3 bulan sebulan ke depan yang akan expired. Mungkin di angka terakhir kali yang di 300 itu. Halaman 300. 209. Nah, ini kita bisa tahu nih yang akan expire di 16 Agustus. Ya, di bulan Agustus siapa, di siapa. Nah, kita bisa tahu gitu loh. Nah, kalau yang tadi PR-nya dikerjain balik ke halaman 1, nggak akan terjadi gitu loh. Nah, kalau ini dikerjain nggak mungkin ada terjadi nih orang Januari masih kerja sama kita sama sekarang kontraknya udah habis. Ya. Ini sengaja kita bikin contoh yang parah sekali Januari kok harusnya nggak. Nah, tapi buat bukti bahwa ini ada orang yang harusnya kontraknya diperpanjang ini. Atau di-terminate gitu loh. Ya. Nah, agak ke bawah lagi, Pak Yusuf lihat yang hadir hari ini. Nah, jadi ketika pagi hari masuk, seorang HR itu di hari itu bisa lihat siapa yang sudah login, siapa yang sudah clock in, clock out ya. Clock out-nya nanti pas pulangnya. Clock in-nya ini. Yang sudah masuk siapa di sini. Ketika saya attendance pakai handphone, misalnya pakai mobile kan kita bisa attendance pakai mobile, itu langsung inisial nama saya ada di sini gitu. Ya, ada di sini. Jadi ya bisa dilihat nih siapa jam berapa. Nah, oke. Nah, ini tampilan dasarnya. Nah, balik ke paling atas Pak Yusuf. Oke, paling atas menunya dikeluarin Pak Yusuf biar ada namanya sebelah kiri. Nah, oke. Oke, kita kembali ke hiring dulu deh, hiring. Ke hiring. Nah, pekerjaan utama salah satunya adalah merekrut karyawan begitu sama HR kan. Kita klik rekrutmen. Nah, oke. Ayo kita bandingkan saya bilang begini loh. 80% pekerjaan HR terselesaikan dengan menggunakan HRIS. Perusahaan besar yang pakai orang HR itu sampai 10-12 orang ya. Itu bisa reduce tinggal 3 orang. Bisa reduce 3 orang. Kenapa? Ada orang yang disuruh buat ngambilin absensi, ada yang cetak-cetok toh, absensi yang kertas. Ada yang suruh ngambilin absensinya yang dari Excel, narik dari fingerprint masing-masing. Oke. Belum lagi ngumpulin rembesan. Beliin tiket ya. Pokoknya banyak deh perintilan untuk SR. SR itu sebenarnya kan ibunya perusahaan kan, ibunya anak-anak kan gitu loh, atau bapaknya anak-anak kan. Yang memfasilitasi agar semua pekerja bisa bekerja dengan baik. Cuma kadang ya karena karena berusaha menegakkan aturan, orang anggapnya sebagai musuh kadang ya. Ah, apa sih HRD kerja cuma punishment doang. Nah, seperti itu. Padahal nggak gitu juga. Kalau nggak ada HRD mana bisa dia kerja kan? Kan yang HRD duluan. Gitu loh. Nah, jadi balik lagi ke sini, di rekrutmen itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang HR biasanya adalah buka Excel kan atau buka Word, tulis lowongan, habis itu
pamer, bukan pamer sih, diiklankan lah, entah itu di Karir, entah itu di Jobstreet, Jobs ID, atau ditempel di tembok perusahaan, atau di grup-grup yang loker-loker yang gratis atau yang berbayar, ya terserah lah, pokoknya diposting kayak gitu. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Habis itu ada orang yang mengirim email, buka email, kasih vote dulu. Nah, habis itu diundang interview pakai email. Nah, kalau ada yang datang suruh ngisi formulir, bayangkan pekerja sudah ngirim CV, bukan pekerja, kandidat ya. Kandidat sudah ngirim CV, datang disuruh ngisi form, sudah itu HR staff-nya suruh pindahin form tersebut ke Excel agar jadi database kandidat, oke? Terima nggak terima kan dimasukin, biasanya ya. Terima nggak terima dimasukin. Nah, nanti kalau yang udah diterima tinggal dipindahin lagi copy paste-nya. Oke? Nah, Kalau nggak bisa apa-apa, halo, ini ada yang Interviewnya gimana? Oke, saya lanjut ya. Oke. Nah, kalau menggunakan HRIS, kita tinggal add recruitment. Boleh Pak Yusuf dibantu? Tinggal klik add recruitment. Di sini sudah ada template-nya ya. Apakah kita nyari untuk karyawan internal atau kita cari untuk karyawan outsource? Kita tinggal isi. Mau diiklankan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lokasinya di mana, pekerjaannya apa, salary-nya start dari berapa, industrinya apa, dan di sini sudah ada tulisannya nih contohnya gitu. Nah, kalau Ibu misal atau Bapak misalnya udah firm nih, kalau operator atau, admin lowongannya kayak gini. Nah, itu udah jadi template, Bu. Ini di-save jadi template. Jadi lain kali kalau mau cari, administrator, ya udah tinggal administrator itu. Nah, ketika misalnya ini udah diklik, ya akan jadilah, sebuah iklan. Nah, coba balik ke rekrutmen. Nah, iklan atau job posting seperti ini, view all recruitment coba, view all recruitment. View all recruitment ya. Nah, seperti ini, ya. Nah nah, ini balik lagi ya, stop sampai di dulu, Pak Yusuf. Jadi gini, kan orang sudah, melihat iklan kita nih, entah di Jobstreet, ya, mereka apply, ya, atau mereka kirim email ke kita. Dari Jobstreet juga masuknya kan ke email biasanya kan, atau kita buka lagi tuh aplikasi khusus HR-nya kan. Nah, orang udah apply, ya, diundang interview, bawa CV, suruh nulis ngisi form, masa prosesnya berkali-kali sih? Sudah bawa CV, suruh ngisi form, habis itu staf HR kita ngetikin lagi, berapa banyak waktu yang kebuang, betul tidak? Berapa banyak kamu udah? Nah, di sini, dengan HROS yang kami ya, begitu klik apply, boleh Pak Yusuf klik apply? Nah, ini yang diisi ini langsung masuk ke data kandidat, pelamar. Jadi nggak perlu lagi ngisi form ketika orang datang suruh ngisi form, mending kalau tulisannya bagus bisa kebaca Bapak Ibu. Kalau tulisannya nggak bagus gimana? Nah, terus kalau pakai manual, cara nge-blacklist-nya gimana? Catat nick-nya, nik KTP-nya, terus tiap ada 200 CV masuk, periksain nick-nya, kan kelamaan. Nah, dengan HRS ini kita bisa blacklist orang itu menggunakan nick. Jadi ketika dia melamar nick-nya dengan nick yang dia punya itu otomatis tidak diproses. Nah, ketika misalnya kita hanya memblacklist hanya untuk 6 bulan, ketika 6 bulan lebih 1 hari, dia melamar lagi, langsung masuk, tidak ter-blacklist. Ya. Nah, coba, Pak Yusuf balik ke yang view all, yang ini ya, oke ini. Nah, misalnya nih, oke stop sampai sini. Tadi kan ada lowongan accounting staff ya. Nah, ini ada angka 4 artinya sudah 4 orang melamar. Kita tinggal klik. Angka 4 tersebut kelihatan siapa saja yang sudah melamar. Nah, kelihatan kan ada Dani Ramdan, ada Sari Ananda, ada Budi Santoso. Nah, ayo silakan bandingkan dengan cara manual. Jauh. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan di sini? Mudah. Klik orangnya, misalnya Dani Ramdan. Coba Pak Yusuf klik checklist yang ini Dani Ramdan, checklistnya aja. Oke. Nah, ini keluar kita mau apa? Apakah kita mau invite? Kita akan ngirim email untuk invite dia. Kita mau interview juga kita bisa jadwalin, ngirim email ke dia, jadwalin. Nah, dan jadwal ini pun atau ngirim emailnya pun nggak seperti manual gitu loh, nggak seperti beda jauh. Misalnya ada pelamar
200 mau kita interview ya, 200. Kalau cara manual adalah kita kirim email satu-satu ke 200 orang. Itu ngabisin waktu 30 sampai 30 menit sampai 1 jam tergantung orang yang jago ngetik apa enggak kan. Nah, dengan ini kita bisa ngirim hanya 1 detik atau ya let's say lah 5 detik lah. Kita kirim 1 undangan untuk 1 grup. Langsung. Kita bisa undang dia kepada Bapak ini segala macam, namanya udah nama personalisasi semua gitu. Jadi kita kirim itu kita cek itu misalnya semua 4 orang itu kan dapat undangan. Tinggal apakah itu di hari yang sama atau enggak tinggal ganti aja. Nah, kalau yang perusahaan besar biasa itu di hari yang sama, misalnya batch 1 100 orang jam segini sampai jam segini, ya udah kita kirim. Nah, kalau sudah diterima tinggal klik accept. Kalau mau diekspor tinggal ekspor. Nah, di atas juga ada blacklist ya. Nah, HRIS itu jadi kalau mau blacklist ya udah tinggal cari orangnya centang ya udah blacklist gitu. Nah, di sini juga ada filter untuk yang kita mau cari gitu. Misalnya kita mau apa nih accounting staff atau apa kita cari aja gitu. Oke. Nah, fitur untuk kandidat ini berfungsi ketika gini loh. Ketika misalnya yang lamar banyak terus kita ada kebutuhan untuk let's say misalnya SPG di Kemayoran karena ada PRJ. Nah, kita bisa cari orang yang tempat tinggal atau domisilinya di Kemayoran. Gitu. Jadi yang di luar itu kita nggak ambil. Nah, bisa seperti itu. Nah, bayangkan kalau punya ini, misalnya setiap bulan ibu atau bapak ngadain rekrutmen, otomatis bapak ibu itu mempunyai database sendiri gitu. Yang lain kali ada lowongan, ibu tinggal lihat aja atau bapak ibu tinggal lihat aja. Oh, kemarin ada yang lamar nih. Orangnya ini. Ya kebayang nggak kalau kayak saya dulu zaman sebelum ada sistem ya. Saya nungguin orang melamar dari Jobstreet, udah 1 bulan baru 3 orang. Sementara bos nanyain, kok baru segini? Percuma dong kita bayar. Nah, kebayang nggak jawabannya apa ke bos kalau ngomong kayak gitu? Nah, kalau dengan adanya HRIS, kita sudah punya bank data. Semua yang melamar kita masukin aja. Jadi ketika bos ada ini mau Pak, ini udah pernah kita reject, tapi ini kayaknya qualified Pak buat yang ini gimana? Ya udah panggil ya. Artinya ketika bos nanya ke kita nggak ada jawaban, nggak tahu Pak, belum ada Pak. Kita kelihatan positif gitu. Datanya ada, kandidatnya ada. Terutama untuk orang yang ngerjain project. Butuh orang segini banyak yang daerah sini, ya udah carilah pakai HRIS. Nah, ketika orang ada yang bawa lari alat atau habis gajian langsung kabur nggak ngasih, nah kita bisa blacklist ya. Udah masukin blacklist. Lain kali dia nggak bisa kerja sama kita. Nah, seperti itu ya. Itu yang dari attendance. Nah, terkait penempatan coba Pak Yusuf. Atau kontrak dulu. Buka apa Pak? Sorry. Kontrak. Kalau mau buat kontrak. Nah, ini kita lihat ya, di sini kita ada karyawan yang permanen. Seandainya ada karyawan yang PKWT mau dipermanenin, itu nggak usah pusing-pusing bikin surat lagi, minta approval ke bos lagi. Nah, kalau di sini karena orang yang outsource misalnya menjadi permanen, ya udah tinggal pilih orangnya, pilih dokumennya, kita rubah dia jadi permanen. Selesai dan akan ada surat pengangkatan gitu loh. Nah, ini contoh kontraknya nih. Nah, dengan HRIS pun kita bisa ada career history ya. Misalnya seorang dulu jabatan dari staff, terus naik ke asisten manajer, naik ke SVP, naik ke manajer, semua bisa terrecord gitu loh. Nah, kalau saya dulu manual, nah ketika bos nanya, si A ini sudah berapa lama sama kita, terus dia pernah naik jabatan apa enggak? Nah, itu setengah mati nyarinya. Nyari filenya di mana, buka lemari dokumen besar. Nah, ternyata hasilnya belum pernah, kan repot. Nah, kita bisa lihat nih tanda efektif segala macam. Nah, kita tinggal buat.
Ya, bayangkan ya, beda ya dengan manual kita cari lagi di komputer kita, dokumen, ngetik-ketik lagi segala macam. Di sini enggak. Kita tinggal perpanjangnya, buka kontraknya perpanjang. Nah, terus itu yang di hiring ya. Nah, balik lagi juga tadi ke informasi Pak Yusuf, ke yang informasi misalnya yang tadi akademi. Bawah akademik, oke. Nah, sering kali ya Pak, Bapak, Ibu, kita ada pekerjaan misalnya ada proyek atau ada tender yang karyawannya harus S1 gitu loh. Atau pengalaman saya nih ya, ada perusahaan yang mau outsourcing itu tapi minimal D3. Dia nggak mau yang SMA. Nah, nyarinya gimana kalau manual kan susah. Karena pasti mengurutkan pegawai biasanya berdasarkan nama dia, abjad. Nah, kalau dengan sistem ini kan kita bisa cari nih, dia yang punya sertifikat apa, atau misalnya ada orang baru dapat sertifikasi ya, kita tinggal klik aja nama dia, klik file upload, dia jadi dapat sertifikasi, yang sertifikasi sudah di-print ya, sudah jadi PDF, kita upload di sini. Tinggal ketik nama institusinya apa, misal training SR dari Ruslan, misalnya program apa, training SR, ya udah tahun berapa, catatannya apa, ya udah tinggal klik, cari filenya, upload, selesai. Kesimpan semua data tersebut. Oke. Nah, proses yang paling banyak di ESR itu adalah proses penerimaan dokumentasi, ya. Penerimaan dokumentasi. Habis itu setelah orang diterima, ya, kita ada namanya onboarding, ya. Onboarding. Nah, onboarding itu ketika orang terima kan ada yang dikasih ke dia. Apakah itu kartu nama, agenda, laptop, seragam, ya. Nah, itu semua bayangkan kalau seorang ESR harus mencatat seseorang sudah dikasih apa aja, seseorang dikasih apa aja. Nah, yang sudah pernah kejadian bagi saya adalah orang resign, ya, eee, tanpa one more notice ya, orang resign tanpa one more notice, karena saking sibuknya nggak ada yang aware bahwa laptop belum dikembalikan. Itu baru ketahuan setelah pas ada audit tahunan. Loh laptop ini, oh iya dia resign nggak balikin Pak. Nah itu gimana? Celakanya dia resign, laptop nggak dibalikin, gaji dibayar full. Nah, dengan HRIS itu kita bisa mengunci. Jadi HRIS itu bisa mengunci kejadian seperti yang saya alami gini ya. Jadi seorang resign, ya, dia nggak akan bisa diproses gajinya kalau dari sistem itu nggak bilang clean. Clean dalam arti apa? Proses onboarding dia sama proses exit clearance dia itu barang-barangnya sudah dikembalikan, ya. Jadi syarat orang dibayar gajinya itu ketika resign adalah satu, semua inventaris sudah dibalikin. Yang kedua, tidak ada finance nyangkut. Misalnya ada catatan dia ada ngerusak barang yang harus gantiin dan dia belum selesai akan hal itu, ya. Atau yang ketiga, dia belum handover kerjaan. Ya, itu yang paling parah kan gitu ya. Main keluar aja dan percaya deh Bapak Ibu, makin ke sini makin banyak kayak gitu. Keluar aja udah nggak handover masa bodoh gitu loh. Nah, celakanya ketika itu yang terjadi, dokumennya di laptop ini, nah orang yang menggantinya bisa kerja. Nah, dengan HRIS ini, orang kerja itu Bapak Ibu, orang kerja itu bisa menyimpan laporan kerjanya di sini. Contoh misalnya sales, ya sales. Dia meeting kemana, dia bawa kan aplikasi HRIS ini kan kita ada integrated ke Android dan iPhone. Jadi setiap sales itu pergi kemana, wajib nulis, wajib foto, jelaskan di situ, kalau ada dokumennya upload. Ketika dia meeting ke klien A, dia jelaskan meeting apa dengan siapa, oke, dokumennya apa. Apakah invoice, apakah PO, atau ke RFP tender. Nah di situ difoto, nah itu jadi dokumen, kesimpan. Sehingga nanti ketika dia resign, orang lain mengganti kan tinggal baca aja story dari situ, dokumennya ada di situ semua. Nah, ada kejadian unik ketika ada satu SR ya, ini bukan di perusahaan saya tapi pengalaman teman saya. Dia saking kesel sama bosnya, dia resign, besoknya itu gajian. Dan nggak bisa ditelepon, laptopnya sama dia. Gimana Bapak Ibu bayangin? Orang finance resign, ya orang finance yang ngurusin payroll ya. Ya laptopnya di dia, datanya di dia, besok harus bayar dan dia udah nggak bisa dihubungin. Ya stres lah bosnya. Tapi kalau pakai HRS nggak bisa begitu. Siapapun resign, orang lain bisa menggantikan.
Yang penting dia ngerti apa? Ngerti HRIS. Dan pada dasarnya kan nggak begitu sulit, kan tinggal klik-klik aja. Yang penting datanya udah ada. Oh dia masuk ada absensinya, ya biar sistem yang menghitung. Oh dia masuk ada lembur, ya biar ada sistem yang menghitung. Gitu. Jadi kalau yang saya alami dulu kebayang nggak Bu, saya mesti sort pakai Excel, lihat. Nah yang paling parah gini loh, setiap tahun itu harus ada kerjaan ekstra. Kenapa? Tiap tahun itu ada yang namanya naik gaji UMR ya Bapak Ibu ya, betul nggak? Nah kalau yang manual itu kan ganti gaji orang satu-satu kan. Naikin sekian gitu loh. Atau misalnya bosnya lagi berbaik hati tahun ini setiap orang naik 300.000. Pukul rata semua orang naik 300.000 misalnya. Nah itu gimana? Nah kalau dengan HRIS kita bisa dengan misalnya UMR DKI, udah yang semua DKI naik sekian persen. Ya udah sekali setting langsung semua yang di DKI itu ya naik sesuai dengan UMR yang ditentukan oleh pemerintah gitu. Nah balik lagi ke aplikasi coba nah ya oke. Nah kita tadi kan sudah hiring ya, proses hiring sudah ada. Nah setelah hiring apa? Setelah hiring adalah attendance, kan orang masuk ya. Orang masuk. Nah ketika attendance itu klik attendance Pak. Attendance Kak, attendance. Time attendance, oke. Kita bisa schedule. Nah scheduling ini penting apalagi untuk perusahaan yang banyak ya. Perusahaan banyak ya. Jadi kita bisa scheduling misalnya security tim A di mana, tim B di mana. Nah, coba Pak Yusuf kasih contoh salah satu. Nah, ini kita bisa lihat nih. Ini off, ada yang masuk langsung sini. Nah, ada perusahaan yang kerja Senin sampai Jumat. Tapi ada di perusahaan tersebut juga ada orang yang kerja 3 hari libur sehari, 3 hari libur sehari. Misalnya security ada yang 3:1 ya, ada yang 3:2 atau hotel ada yang 4:2, 4 hari masuk, 2 hari libur. Nah, bagaimana seorang HR memanage itu kalau manual? Ya, misal Ibu megang pabrik isinya 1.000 orang, Bapak Ibu ya. Ada orang yang kerjanya biasa Senin sampai Jumat, ada orang yang kerjanya 3 hari masuk, 2 hari libur, 3 hari masuk, 2 hari libur, ada yang kerjanya ya 4 hari masuk, 1 hari libur. Nah, itu gimana manage-nya gitu loh. Nah, dengan HRIS itu kita bisa manage itu tinggal drag and drop. Nggak akan ada yang bentrok, ya. Kita juga bisa mencari pengganti dengan cepat. Misalnya di satu titik, ya, di satu titik itu misalnya titik pos atom A gitu loh, satu orang sakit dan harus ada penggantinya. Ya kita nyarinya bisa gampang, kita cari yang lokasi terdekat atau satu tim yang sedang off, yang jabatannya sama security. Nah, semua ada di sini, ya. Nah ini lihat penjadwalannya. Nah, coba Pak Yusuf lebih detailnya deh untuk mengenai penjadwalan. Iya, ini fitur drag and drop ya, Pak. Ya. Untuk memudahkan penjadwalan. Jadi contohnya karyawan ini yang sebelumnya defaultnya off, ini bisa kita set shift-nya menjadi masuk di hari ini gitu. Lalu misalkan yang seharusnya masuk ini kita bisa buat off juga gitu. Lalu besoknya jadi masuk shift malam. Ini kita bisa ada fitur copy, kita bisa melakukan copy schedule dari karyawan ini ke karyawan lain gitu. Misalkan kita sudah dapat pattern-nya selama 1 minggu, ini kita bisa copy ke karyawan lain gitu. Lalu untuk misalkan case tadi ada biasanya kan perubahan lokasi ya. Jadi misalkan di tanggal 25 ini dia CV di kantor pusat, tapi ada perubahan lokasi, dia harus pindah ke gudang gitu. Jadi kita bisa simpan. Gitu. Nah, jadi kebayang Bu ya, Bapak Ibu yang saya alami ya. Misalnya gini loh. Misalnya ada 4 security. Ya, 4 security dia bertugas di Hotel Hilton misalnya. Terus ada penambahan lagi 10 security
dan mereka minta dijadwalinnya sama seperti yang 4 ini. Kalau manual itu kan satu-satu. Nah, kalau dengan HRIS tinggal copy paste saja jadwal 1 orang ke 10 orang baru, mereka akan punya jadwal yang sama. Jauh lebih cepat kan, hitungannya hanya beberapa detik kan, dibanding harus buka Excel atau buka Word, print lagi, terus kirim ke orang satu-satu. Ini nggak usah print, tinggal email, klik bisa email ke mereka dokumennya. Karena di aplikasi mereka sendiri, bahkan nggak usah nge-print ya, di aplikasi mereka di handphone itu, mereka langsung ada jadwal buat mereka. Nah, itu untuk penjadwalannya. Jadi kita urut ya, dari orang buka lowongan, bisa difilter, bisa di blacklist, kita cari yang sesuai, oke. Habis itu kita ada namanya tadi onboarding, ya orang ketika masuk dia terima apa aja, laptop, seragam, segala macam. Ketika dia mau keluar, dia harus kembalikan itu laptop dan seragam. Kalau enggak, gajinya dipotong atau nggak bisa gajian. Segala hal yang harus kewajiban dia dibalikin. Baik itu barang, baik itu uang ganti rugi karena kesalahan dia, atau misalnya dia ada pinjaman ke kantor sih harus lunas dulu, atau dipotong di gaji dia nanti. Nah, atau dia handover kerjaan. 3 itu yang penting. Balikin inventarisasi kantor, urus pastikan keuangan tidak ada yang tergantung, dan pastikan pekerjaan sudah ada yang handover. Itu kan yang paling penting. Nah, jadi kalau 3 itu sudah beres, baru dia bisa resign, gajinya diproses sesuai dengan ketentuan. Oke. Nah, sesudah tadi proses hiring, nah ada namanya proses penjadwalan. Dijadwalkan, kamu kerja masuk jam berapa di kantor mana, kamu kerja masuk jam berapa di kantor mana. Nah, kalau kantornya satu nggak outsourcing juga sama, ya kamu kerja di kantor, ya udah kamu duduk di sini, kamu masuk jam segini. Oke, nah setelah penjadwalan ada namanya attendance. Jadi dia ngerjain apa aja tuh, attendance itu kasih lihat. Nah, attendance ini Bu, atau Bapak Ibu yang kita sering ribut tuh sama pekerja itu di attendance. Dia bilang masuk. Nah, kalau perusahaannya kecil sih kita bisa lihat fisik ya. Tapi kalau punya retail misalnya kayak Carrefour misalnya, "Oh, Pak, enggak, saya nggak telat, saya masuk jam segini kok, gini gini gini." Nah, padahal dengan HRIS itu kelihatan. HRIS itu bisa apa sih? Kita bisa namanya di handphone masing-masing itu ada GPS. Jadi kita bisa nge-track orang, dia masuk itu jam berapa, keluar jam berapa. Ya, orang nggak bisa bohong. Dan kita ada radiusnya. Jadi kalau radiusnya di setting 50 meter, artinya di luar 50 meter dia nggak akan bisa absensi. Nah, HRIS juga fleksibel. Untuk sales gimana? Ya sales nggak apa-apa, nggak absensinya nggak pakai GPS, tapi tiap dia kemana, itu ketahuan. Kalau dia bilang dia ke klien, ya dia foto sama kliennya. Dia tulis reportnya. Jadi sales nggak bisa ngebohong ya, bilang ke A padahal ke B, atau nggak kemana-mana padahal nongkrong di kafe. Nggak bisa gitu. Karena ketika dia bohong kelihatan loh, kok dia ada di posisi ini. Harusnya kan dia bilang ke sini. Nah, itu ya. Dan selain itu HRIS ini juga absensinya ya, attendance-nya itu bisa real time. Jadi ketika kami misalnya hire SPG misalnya untuk ketika launching produk suruh jagain. Ada SPG yang baik, dalam arti dia datang jam 10, dia keluar jam 12 karena dia makan istirahat, jam 1 masuk lagi, pulang jam 5. Nah, tapi ada juga yang nakal, pagi dia datang, keluar entah kemana main-main, datang lagi ke booth pada saat jam 4. Dengan HRIS kelihatan berapa lama dia meninggalkan tempat dia, sehingga kita bisa bilang kamu hanya dibayar sekian. Kenapa? Karena kamu nggak kerja full day. Ini buktinya. Nah, nggak bisa ngomong dia. Nah, ini kan jadi semua orang terukur gitu, apakah benar kerja atau enggak. Nah, ada juga fitur yang buat gini dulu. Pernah loh saya punya karyawan ya, kebetulan admin cewek. Tiap disuruh, "Ntar ya Pak, saya sibuk, ntar ya Pak, saya sibuk." Oh, oke. Nah, tiap disuruh kayak gitu. Tiap saya kasih pekerjaan yang harusnya sehari selesai, seminggu baru selesai. Nah, akhirnya saya taruhlah kaca 1 di agak belakang dia itu, saya bilang biar kelihatan lega lah. Nah, ternyata apa yang terjadi, kaca itu kan mantul ya, Bu. Nah, di kaca itu kelihatan dia nonton Korea loh. Cuma saya lupa judulnya apa tuh. Ya, dia nonton Korea. Nah, jadi gimana? Nah, HRIS ini bisa mencegah hal seperti itu. Jadi setiap orang bekerja ya, ketika orang bekerja, dia foto kerjaannya apa atau dia lampirkan pekerjaannya apa, tulis di situ. Sehingga kita bisa gini loh, kalau kamu login,
kamu nggak bisa clock out sebelum kamu kirim laporan kamu apa yang kamu kerjakan hari ini, beserta buktinya. Kalau kamu nggak kirim bukti kerja kamu, nggak kasih keterangan kamu ngerjain apa aja hari ini, kamu nggak bisa clock out. Nah, ini gambarnya, Bu. Misalnya dia nih, tiap orang mengerjain apa tuh bisa lihat, misalnya dia nyapu jam berapa. Nah, ada stemnya. Nah, ada stem yang hanya butuh tanggal doang, ada juga yang butuh ada jamnya, itu tergantung kliennya. Ini kita kasih tanggal doang karena kebetulan kemarin klien minta ya tanggalnya aja, nggak usah sampai detailnya. Nah, jadi kebayang kan, Bu? Yang Bapak Ibu kebayang nggak kalau dulu saya tuh orang bilang, "Oh, udah dikerjain, Pak, saya udah ke sana." Saya nggak tahu tuh bener apa enggak. Taunya dari mana? Kalau udah kejadian baru tahu, "Oh, Pak, ini kenapa gini? Katanya udah dibenerin, kok masih kayak gini?" Nah, ini setiap orang ada bukti kerjanya di sini, ya. Oke, tadi sudah hiring sudah, attendance-nya sudah, penjadwalannya sudah, terus orang kerja itu kita bisa lihat, kerjain apa, jam berapa, di mana, mana bukti kerjanya. Nah, sehingga kita bisa pakai ini untuk penilaian. Ah, dia ngomong kayak gini, reportnya kayak gini, nggak sesuai. Penilaiannya buat apa? Naik gajinya. Orang yang kerja benar-benar tentu kita nilai KPI-nya berbeda. Kenaikan gajinya pasti berbeda. Nah, oke. Nah, kita mau mundur ke bawah. Ada namanya payroll management. Nah, payroll. Nah, payroll ini sebenarnya sangat panjang, Ibu. Karena payroll itu beda-beda ya. Ada orang yang gajian tanggal 25, ada yang gaji 30, ada yang 1. Nah, kalau outsourcing bisa semua. Mau gajian tiap hari juga nggak apa-apa, bisa. Bisa dihitung gitu loh. Nah, payroll ini kita kayak gini, Bu, Bapak Ibu gini, ada perusahaan yang gajiannya itu tuh beda-beda. Misalnya orang 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 kantor gajian tinggal tiap tanggal 25, orang buruh pabrik gajiannya tinggal tanggal 30, khusus security-nya tiap tanggal 1. Nah, kalau itu dikerjakan oleh HR dengan karyawan banyak, bisa jadi dia lembur-lembur terus. Lembur-lembur terus, minta absensi ini, minta bukti hadir ini, segala macam. Nah, dengan HRIS nggak perlu, nggak perlu seperti itu. Karena payroll itu bisa disesuaikan dengan masing-masing. Sesuai jadwal cut off-nya masing-masing gitu loh. Nggak usah buka Excel tanggal segini, nggak usah, langsung tinggal proses ya proses, kelihatan ya kelihatan gitu. Ya coba Pak Yusuf mengenai payroll boleh dibantu? Ya, sedikit sharing sebelum ke payroll di beberapa klien ya. Di awal mereka menggunakan manual Excel gitu. Seringkali itu datanya tidak match dengan actual kehadiran, Pak. Jadi setiap kita implementasi itu dari manual terus menggunakan HRIS itu sering terjadi tidak match karena jumlah kehadiran yang tidak sesuai. Karena ada ketika manual ada data-data attendance yang tidak tercatat gitu. Tapi dengan adanya HRIS, dengan adanya sistem itu kehadirannya karena sudah langsung terintegrasi, Pak. Jadi setiap kehadiran dalam periode, misalkan ini dalam periode 1 Januari sampai 31 Januari, itu kehadirannya pun sudah langsung terekap oleh sistem gitu. Contohnya ini di sini uang makan, nanti kita bahas di sininya. Ini sudah tercatat bahwa karyawan ini dalam periode ini hadir sebanyak 25 kali gitu. Nah, ini di sistem manual di beberapa klien kita sering kecolongan data attendance gitu. Nah, kemudian pentingnya payroll itu untuk membantu perhitungan ya, Pak. Jadi perhitungan itu sudah otomatis, walaupun oke lah di Excel juga bisa kita buat rumus gitu, Pak. Tapi kita tiap bulan perlu tarik data terus proses data secara manual ataupun itu Excel gitu ya.
Tapi kalau di sini kita cukup pilih periode, kemudian kita proses, ini sudah langsung terhitung. Dan kita bisa customisasi komponen-komponen apa saja di payroll gitu Pak. Di setiap kalau case-nya outsourcing berarti di tiap klien-klien yang menggunakan jasa outsource kita itu mungkin case-nya beda-beda perhitungan atau rumus-rumus komponen payroll-nya Pak. Nah, ini juga memudahkan dengan adanya sistem. Jadi setiap klien itu kita bisa customize rumus-rumusnya gitu. Nah, ini contohnya kita ada komponen gaji pokok karyawan ini ada 7 juta, kemudian kita set juga ada uang makan 12.000 per hari dikali presentnya 25 hari. Nah, kemudian ini allowance-nya kita bisa set deduction-nya dia ada apa saja. Nah, untuk pajak juga sudah terhitung dengan aturan pemerintah yang terakhir itu terkait TER ya. Jadi ini sudah terhitung juga. Sudah di sini ini variabel-variabel pembantu yang bisa kita gunakan untuk perhitungan payroll. Setelah dikalkulasi sudah terjumlah langsung terkalkulasi THP-nya di periode ini karyawan ini berapa THP-nya. Nah, kembali lagi terkait payroll ya. Saya ada kasus seperti ini loh. Jadi ada perusahaan itu lemburnya dihitung per jam, oke, tapi hari libur itu beda. Karena peraturan pemerintah hari libur kan berapa kali lipat ya kan. Nah, gimana cara manual kalau misalnya orang hari ini hari biasa, besok hari libur nasional merah, oke. Dia lembur dari jam misalnya dari jam 7 malam sampai jam 2. Nah, itu sering berantem di situ. Kenapa? Karena nggak aware-nya HR, jadi mereka ngitung anggap aja misalnya per jam 30.000, ya udah dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 jam, ya udah 20 misalnya lemburnya 20.000 kali 7, 140.000. Nah, padahal ada dari jam 12 ke jam 2 itu kan 2 jam itu kan beda pengalinya, karena hari libur. Nah, sistem otomatis menghitung, nggak akan ada salah-salah gitu loh. Karena namanya SR saking banyak kerjaan, dia nggak akan aware sampai, "Oh iya ya, ini kan ada 2 jam ini di hari libur ya, harusnya 2 kali lipat dari upah, lembur biasa," gitu, atau 3 kali lipat ya tergantung itunya lah, perusahaannya. Nah dengan HRIS nggak mungkin itu, pasti hitungannya presisi tepat. Nah seperti itu. Nah ini terkait payroll ya, payroll proses segala macam terus, coba bukan Nah ini ada, yang saya bilang tadi ada salary adjustment. Jadi ketika seseorang, satu grup misalnya mau dinaikin 100.000, 200.000, ya nggak usah satu-satu dirubah, langsung di-adjust aja satu per grup atau per layer atau per company, bisa diatur semua. Nah, ada lagi fitur outsourcing. Nah, kurang lebih sama sih seperti tapi for outsourcing ini lebih kita mau-manage klien ya. Jadi kalau kayak saya dulu ada 50 klien, satu klien ada yang 200, ada yang 400, ada yang 2.000 karyawan. Nah, saya bisa per company klien saya buka-buka, nah nanti apapun bisa saya lakukan di situ per company. Mau ngeblas email ke semua, bisa, mau ngirim payslip. Nah, kalau dulu manual bayangin kalau 2.000 orang ngirim payslip satu-satu, itu dulu ada kejadian itu sebelum pakai sistem, anak buah saya sampai 3 hari loh baru kelar ngirimin email. 3 hari ngirimin. Nah, dengan ini saya bisa lihat yang tadi Pak Yusuf, klien saya ada reportnya nih. Total employee berapa, rata-rata gajinya berapa, yang ngambil cuti berapa orang, yang current in berapa, yang current out berapa, early artinya orangnya masuknya lebih cepat, yang late berapa orang. Nah, keren nggak kalau saya punya klien, saya kasih, report kayak gini, "Bu, laporan bulan lalu karyawan Ibu." Kelihatan profesional. Nah, kalau misalnya buat internal juga sama, bos minta lihat, "Saya mau lihat dong kehadiran bulan ini karyawan gimana?" Ya tinggal kasih report seperti ini, attendance. "Saya mau tahu dong karyawan teladan yang paling rajin datang duluan, pulangnya on time atau pulangnya agak lama," ya tinggal cari di sini, gitu loh. Nah kalau ini outsourcing, kita bisa request manpower tinggal klik gitu, kita butuh berapa orang lagi ya tinggal klik. Nah, ya jadi, beda makanya bisa 180 loh.
ya beda 180 derajat. Nah, efektivitasnya bisa 80%. Mengurangi semua kerjaan. Tinggal klik-klik yang tadinya harus manual kertas, ngambil data, ngetik, validasi, tanda tangan, approval. Nah, ini semua approval itu tinggal klik aja. Kalau anak buah saya minta cuti, saya lihat, kalau saya suka tinggal approve, kalau enggak ya saya tolak, ya kasih alasannya gitu loh. Nah, coba Yusuf balik lagi ke menu-menu yang banyak tadi, yang sebelah kiri. Nah, tadi sudah ke kliennya request. Nah, ini request. Nah, ini request buat klien ya. Ketika klien ini outsourcing ya. Dia mau request apa, tinggal request aja gitu. Dia misalnya request saya butuh penambahan 10 orang lagi. Nah, request ini juga bisa buat internal kalau perusahaannya bukan outsourcing. Misalnya internal, saya butuh dong admin 3 orang lagi, ya udah request aja di sini. Nanti SR manager akan lihat, oh ada request ini, dia approve apa enggak. Kalau dia approve ya dia tinggal lakukan pekerjaan yang dari awal tuh, bikin lowongan. Nah, ada KPI, ada tiket, ada disciplinary. Disciplinary itu untuk ngeluarin SP1, SP2, SP3 ya, ada di sini semua. Nah, yang sudah SP3 otomatis masuk ke blacklist. Bisa diatur masuk ke blacklist atau tidak sih, tapi biasanya diatur. Nah, ada juga move itu ketika karyawan misalnya dimutasi ya. Ini bukan sementara ya, tapi move itu misalnya ya udahlah dia jadi kepala cabang di Medan misalnya, ya udah selama itu di Medan sampai ada surat pindah lagi atau surat penugasan lain lagi. Nah, ada juga yang tadi ada, nah ini report tadi udah ya, report. Nah, semua kita butuh report apa aja ada tools report gitu loh. Kita bisa lihat report mengenai KPI segala macam. Nah, kita bisa setting kehadiran itu berapa persen, hasil kerja itu berapa persen. Nah, KPI itu bisa disetting. Jadi nggak kaku Bu, ya Bapak Ibu. Jadi peraturan perusahaan saya KPI ini. Ini berapa persen, ini berapa persen. Ya udah kita bisa. Gitu. Mau KPI internal atau outsource bisa. Terus yang dokumen Pak Yusuf, dokumen. Di bawah dokumen. Ya. Nah, dokumen ini penting karena gini, ini adalah bank datanya dokumen milik HR. Mulai dari offering letter, SPK, SPKT, atau template misalnya template surat perintah kerja, segala macam. Kita bisa bikin di sini template-nya. Ketika butuh tinggal pilih orangnya atau pilih dokumennya, cari, udah ada yang mau dirubah, misal tanggalnya tinggal rubah tanggalnya, atau isinya mau rubah dikit, ya tinggal rubah, jadi. Kalau yang dulu saya alami sebelum pakai sistem adalah saya buka file Word saya cari filenya di mana, habis itu cari KTP orangnya, copy paste ganti. Nah, ini nggak usah. Tinggal pilih aja nama employee-nya atau itu udah selesai. Offering letter atau surat SP atau apapun ya. Intinya kita sudah banyak template-template HR lah. HR kan punya dokumen banyak tuh. Dokumen perjanjian kerja, dokumen kalau buat iri SP, dokumen apa, yuk kita udah bikin aja situ. Jadi kalau pakai misalnya Ibu pakai HRIS dari kami atau dari saya gitu ya, kirim template-nya ke kami masukkan ke sini atau Ibu copy paste sendiri atau Ibu Bapak copy paste sendiri ya terserah. Nanti suatu saat kalau mau pakai ya tinggal pilih mau dokumen apa yang pakai. PKWT, udah klik PKWT, cari orangnya mau siapa yang mau di PKWT, selesai. Gitu. SP, siapa yang mau di SP? Ya udah tinggal klik aja. Nah, terkait SP ya, kalau manual kebayang nggak Bu? SP itu kan ada perusahaan yang misalnya SP itu SP1, 2, 3 itu berlaku selama 6 bulan. Jadi kalau dia kena SP1, SP2 begitu lewat dari 6 bulan, dia nggak nggak SP3 lagi, tapi SP1 lagi, karena kan hanya 6 bulan. SR nggak ada yang bisa ngafalin itu semua kalau karyawannya banyak, ya. Jadi kalau dengan sistem ya nggak bisa. Orang udah SP1, SP2, udah lewat dari 6 bulan nggak bisa SP3. Balik lagi dong ke peraturan perusahaan, SP1 lagi. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa bikin alasan orang SP, kita bisa bikin listnya di HRIS. Jadi gini, ketika ada perusahaan bikin peraturan perusahaan ya, kan ada perusahaan bagus biasanya ada peraturan perusahaan. Mereka punya bobot-bobot poin. Misalnya SP1 itu untuk yang sering terlambat atau pulang lebih dulu. Nah, SP2 itu untuk orang yang misalnya berantem atau bikin kondisi nggak
positif. Nah, SP3 itu yang udah kriminal, misalnya mencuri atau mensabotase. Nah, semua itu bisa kita cari di sini. Jadi alasannya pun kalau mau ngetik silakan ngetik, kalau enggak ya tinggal pilih aja ini apa gitu. Nah, kalau orang yang dulu kejadian saya, karena SR-nya nggak aware, orang SP1 belum 6 bulan dia 3 bulan kemudian ya, 3 bulan kemudian dia melakukan kesalahan lagi, harusnya kan naik SP2 karena dia nggak inget ya SP1 lagi. Jadi SP1 terus, SP1 terus, SP1 terus gitu loh. Nah, dengan HRIS nggak bisa. Karena otomatis kalau belum 6 bulan ada kesalahan ya naik SP2, nggak bisa SP1. Nah, termasuk teguran lisan pun kita bisa bikin. Teguran lisan bukan SP ya, tapi perlu dicatat kan gitu loh. Perlu dicatat. Nah, kita bisa catat, oh kita ada kasih teguran lisan, nah, gitu. Atau dirumahkan misalnya. Gitu. Mungkin ada orang yang terlalu stres ya kita rumahkan dulu lah, kamu terapi dulu, seperti itu. Nah, ini banyak nih soal bermain handphone untuk urusan pribadi saat bekerja atau bermain handphone saat mengendarai. Nah, ya kita tinggal daftarkan aja apa kesalahan yang sering dibikin dan itu masuk ke SP berapa. Nah, oke ini untuk disiplin. Jadi semua dokumentasi karyawan mulai dari dia kita offering letter, kita kontrak kerja, penempatan kerja, dia naik jabatan, mutasi, SP, gaji dia, payslip dia, training dia, misalnya kita butuh orang yang training kita butuh orang yang punya sertifikasi apa, ya kita cari aja gitu loh. Misalnya kita butuh orang yang punya SIM C, ya udah cari semua karyawan yang punya SIM C. Nah, terus nih ada pengumuman juga yang kayak saya tadi bilang mau bikin pengumuman apa tinggal bikin. Nah, tinggal nama kesehatannya apa. Nah, ini langsung semua orang menerima gitu loh. Kayak misalnya kan pemerintah suka gini ya, nggak ada apa-apa tiba-tiba mendadak tanggal sekian berubah jadi cuti bersama. Ya udah kita bisa ngasih informasi itu cuti bersama. Sehingga orang bisa tahu gitu loh. 3 hari ke depan ada cuti bersama. Nah, kalau saya bikin ini pelatihan HRIS tanggal segini. Nah, jadi pengumumannya muncul. Nah, sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur dari HRIS, cuma karena gini loh, karena bisnis orang beda-beda, maka HRIS pun yang kami punya ya, yang orang lain tuh beda lah dengan kami lah. Yang kami punya itu disesuaikan dengan bisnis Bapak Ibu. Ya. Karena ada orang yang misalnya kayak kemarin tuh ada orang yang pindah-pindah, kita bikin tools untuk bantu pindah-pindah. Ada klien yang kerja di 3 zona waktu misalnya. Ada kerja di Papua, kerja di Kalimantan, dan kerja di Medan. Itu gimana? Nah, kita bisa atur tuh zona waktunya. Clock in, clock out-nya. Nah, jadi kurang lebih HRIS seperti ini. Itu pengenalannya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau coba, nanti saya akan kirim deh entah melalui Pak Ruslan atau gimana. Saya akan kirim nanti username dan password-nya. Oke. Username dan password-nya bisa dicoba. Saya kasih itu 10 account karena saya nggak nyangka ya sebanyak ini ya, ternyata penggemarnya banyak ya. Pak Ruslan ini luar biasa. Nah, saya kasih 10 account ini saya buka selama sebulan. Jadi Bapak Ibu bisa nyoba 10 account itu ganti-gantian bisa nyoba. Kan ya 100 banding 10 ya 10 orang ya bisa lah gitu lah. Ya. Nah, sampai di sini apakah Bapak Ibu ada pertanyaan terkait HRIS? Nah, boleh teman-teman apabila ada yang mau bertanya nih tentang HRIS kepada orang yang mengembangkannya langsung, boleh silahkan. Ada Pak, selamat malam. Boleh Oke, silakan. selamat malam. Iya Pak Frans. Ada beberapa hal. Saya Febri ya Pak. Oke, Pak Febri ya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait apakah HRIS yang punya Bapak ini sama dengan Workdays atau SuccessFactors ya Pak? Beda, jauh beda. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu background saya gini ya. Salah satu HRIS terbaik di Indonesia itu saya sebut aja itu Sunfish Data On. Ya, itu salah satu terbaik. Nomor 2-nya Mengkari Talenta. Saya alumni dari Sunfish Data On. Saya dulu bekerja di sana, terus saya kerja di outsourcing, saya kerja di agensi Google, di distributor HP, Hewlett Packard, server komputer. Nah,
Saya berdasarkan pengalaman saya tersebut saya bikin ini. Jadi kalau dibilang sama, enggak sama. Karena saya bisa bilang saya lebih lengkap dari mereka. Saya lebih lengkap dari mereka. Karena di otak saya yang terpenting bukan jadi yang pertama, tapi jadi yang terbaik. Saya beruntung sudah ada yang mendahului, misalnya kayak Talenta atau Grete atau Santis. Kenapa? Saya ambil dari mereka. Saya ambil mereka punya fitur apa gitu, saya bikin juga dan saya tambahkan pengalaman saya tambahkan request-request dari klien saya yang sudah banyak dari JNE, dari Bank of India, dari QQ Kopitiam, pokoknya banyak lah itu. Dan itu saya taruh dari ada outsourcing, ada Denjaka, itu saya taruh di situ jadi melengkapi. Setiap saya dapat klien baru, mereka butuh apa, saya bikin fitur tersebut, nggak ada biaya tambahan. Karena apa? Mereka terbantu, saya juga nambah fitur. Jadi nggak sama. Tapi mostly basic-basicnya sama, seperti payroll-nya pasti ada payroll, dokumennya pasti ada dokumen. Nah, yang beda dari kami adalah kami bisa memikirkan yang lebih detail, lebih dalam karena kami background-nya itu IT dan kami terutama saya bekerja di outsourcing yang 100% berhubungan dengan HR, dengan nerima orang, pecat orang, interview orang, pindahin data. Nah, kami berpikir skala cepat dan skala akurat ya. Nah, saya nggak tahu dengan yang lain, tapi kebanyakan dari mereka nggak memikirkan, misalnya adalah ketika saya apply lagi ya, dulu saya ada pengalaman nge-apply lagi ke perusahaan high risk besar, itu saya datang tetap disuruh ngisi form loh. Lucu ya? Mereka perusahaan ARIS, tapi saya datang dipanggil untuk interview, saya mesti ngisi form pelamar lagi gitu loh. Di saya nggak perlu lah gitu loh. Udah pakai sistem setiap orang yang ngisi dari lowongan apply ngisi, ya itu udah jadi database. Dan bahkan ada klien saya yang minta setiap orang yang ngisi form pelamar itu langsung jadi CV bisa nggak Pak? Bisa saya bilang. Dan saya kasih fitur itu, cuma itu belum selesai karena baru bulan lalu yang kami meeting ya. Kebayang nggak setiap orang ngelamar ngisi itu, data yang diisi itu jadi CV yang rapi. Jadi semua yang melamar itu datanya sama. Datanya sama, bentuknya sama. Jadi kalau dibilang sama atau enggak ya punya saya berani jamin punya saya lebih baik karena kalau nggak ada saya akan buatkan gitu loh. Kalau nggak ada fitur yang ini saya akan buatkan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Fran. Tapi kita satu lagi Pak, satu lagi. Oke. Kira-kira ke HRS ini apabila kan biasanya kan ada maintenance tuh Pak ya. Ya, betul. Nah, biasanya ada maintenance. Itu pada saat hari itu kita butuh kira-kira tuh apakah ada backup data gitu Pak? Itu terus seberapa besar itu kalau yang HRS yang punya Pak Fran ini berapa besar tuh untuk penyimpanan data gitu? Kalau kami setiap hari itu kami atur backup ya. Setiap hari kami backup, jadi kalau ada apa-apa data tetap ada. Nah, terkait dengan pertanyaan Bapak itu kalau ada masalah kita ada kan klien kita aja tadi ada fitur tiket kan, Pak. Tiket. Jadi setiap ada masalah tinggal open tiket, ya udah orang kami akan support Bapak Ibu gitu loh. Terutama biasa yang paling penting adalah terutama mengenai payroll kan gitu loh. Nah, sejauh ini kami punya klien itu yang cukup besar tuh Bank of India ya. Bank of India itu di bawahnya itu ada puluhan ya kalau nggak salah. Ya minimal 18 lah, 18 anak perusahaan. 18 anak perusahaan. Nah, itu ke kami. Nah, masing-masing itu ya udah kalau memang mereka ada kebutuhan, Pak, ini atau ada kendala di sini ya kami cek. Ternyata kendalanya apa? Handphone orang yang tersebut nggak support karena handphonenya terlalu jadul. Kami kasih solusi, ya udah coba pakai laptop, buka di sini linknya. Nah, kami ada tim yang support sih gitu. Jadi ada bisa open tiket dari aplikasi atau langsung WA ke kami. Nanti biasa ketika beli aplikasi dari kami bikin grup untuk klien tersebut sih biar lebih cepat dan saya pun mantau gitu. Jadi kalau misalnya ini sekian lama nggak ada respon, saya masih biasa tegur ke tim saya. Kok ini belum ada yang reply? Gitu. Kita ada SLA tuh 30 menit harus reply. Maksimal 30 menit harus sudah reply. Nah, ada pertanyaan lagi yang lain? Izin Pak, Ya. boleh saya bertanya? Ya, silakan. Ya.
Terima kasih Pak Frans. Perkenalkan nama saya Ragil Diwantara Pak. Kebetulan saya juga bekerja di bidang outsourcing juga. Mengenai untuk attendance ya Pak Frans. Betul. Jadi untuk jam kerja ini kan based on kita ambil contohnya based on dari undang-undang ya. Jadi dalam Betul. seminggu itu kan 40 jam bekerja gitu. Betul, Nah, maksimal segitu. Iya, untuk di sistem high risk ini kan dihitungnya memang based on dari sistem nggak bakalan mungkin ada perbedaan atau mungkin bisa dikatakan akurat gitu ya. Iya, betul. Tapi beberapa divisi itu kan ada yang di bidang CS ataupun di bidang operation begitu. Jam kerjanya ini kadang ada yang melebihi dari 40 jam itu. Nah, pertanyaan saya untuk penggajiannya, apakah ada toleransi sendiri dari perusahaan atau nanti dari perhitungannya dari high risk itu sendiri, Pak? Begitu. Oh, itu sebenarnya pertanyaan umum, Pak. Jadi kami kembalikan ke perusahaannya mau gimana? Gitu loh. Oke. Jadi ada perusahaan yang kalau lebih dari sekian nggak boleh, Pak. Kasih dia warning Anda sudah melebihi harus segera pulang. Ada, itu perusahaan oil yang nggak boleh ngelanggar SOP dia, itu pasti nyuruh pulang, nggak boleh. Jangankan dia kerja lebih, dia request aja udah pasti ditolak karena sudah lebih dari 40 jam. Tapi ada case tertentu yang nggak bisa, Pak. Misalnya seorang security ketika dia harus menjaga temannya yang ganti shift itu, yang nanti kan ganti shift kedua nih. Teman yang shift kedua itu misalnya sakit, kan nggak boleh kosong. Sementara dia udah lembur kemarin udah 40 ya. Perusahaan itu bilang apa? Perusahaan bilang nggak apa-apa Pak, ini case darurat, kasih toleransi dia, nggak apa-apa gitu. Jadi kami kembalikan ke perusahaan tersebut ya. Jadi bukan paten dari si sistemnya ini, melainkan dari kebijakan masing-masing perusahaan sendiri, Pak ya? Betul. Kenapa HRIS saya atau HROS saya banyak dipakai orang? Karena saya fleksibel. Karena saya sudah ngalamin, saya punya puluhan klien itu nggak ada yang sama Pak. Nggak ada yang sama bisnisnya. Perlakuannya nggak ada yang sama. Nah, contoh di kantor Bapak deh, ada sales yang nggak mau dia diabsensi ke kantor dulu. Daripada saya ke kantor mendingan saya langsung ke klien. Nah, itu gimana? Artinya kan ya udah kasih dia absensi yang bebas, tapi bebas bertanggung jawab. Artinya tiap kemana kita bisa monitor dan dia harus lapor. Nah, seperti itu. Jadi semua kita fleksibel sih, tinggal ngobrol aja mau gimana. Selama itu fiturnya ada di kami, tinggal minor changes lah, perubahan minor, kita nggak akan minta biaya apapun. Dan kita nggak licik kayak beberapa pemain HRIS ya Pak. Jadi ada pemain HRIS itu ngasih harga murah, misalnya per orang itu 10.000 lah. Begitu tahun kedua dia tiba-tiba naik ke 35.000. Bapak Ibu mau pindah susah. Udah 2 tahun udah nyaman gimana? Kita nggak suka secara seperti itu, namanya ngerjain orang gitu. Giliran orang itu terpaksa mau pindah dikasih database-nya berantakan. Nah, di kita nggak gitu. Kita masuk akal lah kalau emang harganya sekian ya sekian, nggak akan tiba-tiba naik 3 kali lipat loh 50%, 40% enggak. Kita ngikutin aja kalau ada alasan yang kita harus naik. Misalnya dolar naik ya karena kita IT mostly make dolar ya, kita ngikut dolar naik di tahun berikutnya gitu loh. Tapi kalau dolar nggak naik ya kita juga nggak naik gitu loh. Kecuali ada hal lain yang naik, misalnya bahan bakar naik ya otomatis ya operasional perusahaan kami juga pasti ada yang naik gitu. Seperti itulah gitu. Nggak kacau lah ibaratnya, nggak suka hati malakin orang dengan cara halus lah gitu. Jadi masing-masing karyawan apabila lebih dari 40 jam pasti akan ada tambahan ya Pak ya, otomatis ya? Betul. Tapi kembali lagi ya, pada saat kita misalnya Bapak beli ya kita ngobrol gitu. Bapak mau regulasi seperti apa? Apakah 40 jam nggak bisa kerja atau tetap kerja dikasih uang lembur atau gimana? Nah, atau kadang gini Pak, orang kerja udah 40 jam, ya udah dia kerja lebih lagi nih 5 jam, jadi 45 jam. Bisa nggak Pak? Ya udah 40 jam 5 jam lagi dihitung gajinya, tapi nanti dimasukin ke bulan depan. Jadi kita pasti di laporan benar dikasih 40 jam yang 5 jam ini nggak hilang, cuma dipindahin ke bulan depan ya bisa diatur seperti itu. Siap. Terima kasih Pak Frans penjelasannya. Oke, saya jawab pertanyaan dari Pak Anwar Iqbal ya. Ini kebetulan ada ya. Mohon maaf kalau ada yang kelewat ya. Saya semunculnya di depan saya. Nah, ini ada Pak Iqbal bilang apakah perbedaan antara HRIS web based dan app based? Oke. Overall mana yang lebih baik? Oh, tergantung Pak. Gini loh. Web based itu adalah karena orang biasanya kerja untuk kerjaan yang lebih berat pakai web based. Misalnya Bapak ngitung payroll, ngecek payroll,
itu nggak mungkin Bapak bisa pakai handphone. Susah. Jadi itulah kenapa kami bikin web based dan app based. Web based itu ya untuk hal-hal yang besar lah. Bapak ngupload CV, Bapak ngupload foto, sertifikat, ngitung payroll. Nah, itu di web based. Tapi kalau aplikasi base-nya misalnya Android atau iPhone ini buat apa? Untuk absensi misalnya. Untuk foto hasil kerja ketika misalnya tugas saya adalah meriksa lapangan, ya udah saya jalan, ada di lapangan ada apa saya foto, tulis keterangan, saya foto keterangan, nah seperti itu. Itulah gunanya handphone. Nah, Android kita juga bisa untuk kita namanya kios, Pak. Jadi kita ada satu pabrik farmasi. Nah, pabrik farmasi itu banyak karyawannya yang nggak punya handphone. Nggak punya handphone. Kenapa? Karena ya ini agak-agak di pinggiran ya. Jadi dan mereka juga karyawan yang sudah tua yang nggak peduli handphone. Mereka taunya kerja-kerja. Nah, gimana? Sedangkan sekali masuk 1.000 orang. Nah, akibatnya susah dong suruh mereka paksa pakai handphone, nggak mungkin. Dibeliin handphone hilang siapa yang tanggung jawab? Nah, kita bikin namanya kios. Jadi satu tablet taruh atau handphone yang kameranya tajam taruh di depan pintu masuk. Mereka tinggal ngelihat ke handphone tersebut langsung login. Ketika mereka pulang ngelihat handphone tersebut log out. Seperti itu. Nah, itulah gunanya app based. Nggak mungkin pakai laptop. Jadi pakai handphone lebih gampang. Ada berapa? Ada 10 pintu masuk. Ya udah, perusahaan siapin 10 pintu masuk. Ya, jadi dari 10 itu 100 kelar. Nggak nyampe 15 menit semua nanti. Nah, seperti itu. Apakah pertimbangan dan tantangan yang harus diperhatikan oleh perusahaan selain biaya ketika ingin HRIS? Oh, gini, ini biaya ini saya paling agak-agak aneh sih gitu. Kalian atau kita nggak bisa pakai HRIS. Kenapa? Karena HRIS itu mahal. Betul, HRIS itu mahal. Paling minim kalian itu harus keluarin 2.500.000 atau 1.500.000 lah rata-rata ya. Nah, di saya enggak gitu loh. Di saya enggak gitu loh. Pak, saya perusahaan kecil karyawan saya cuma 10, ya sudah. 10 orang saya kasih 25.000, 25 kali 10 selesai. 250.000 kalian punya gitu loh. Full feature semua yang kita omongin tadi dapat semua. Nggak pusing. Bahkan apa ya? Intinya gini loh. Lucu ya ketika orang kenapa sih pakai HRIS itu harus perusahaan besar, perusahaan kaya. Kapan saya bisa belajar HRIS kalau saya harus ke perusahaan besar untuk apakah saya harus ke perusahaan besar, saya nggak bisa HRIS. Sementara di perusahaan besar butuh orang yang bisa HRIS. Terus kapan sih belajarnya? Di mana sih bisa belajarnya? Nah, kami berpikir ke situ, makanya kami jual dengan harga recehan, renteng misalnya. Kurang di kami 100.000 buat 4 orang misalnya gitu. Ya udah, menikmati lah 4 orang itu cuma 100.000. Kalau bagi saya sih ya 100.000 dibanding saya capek-capek buka payroll, ngitung payroll, ngituin dokumen segala macam semua ada di sini, mendingan saya ambil itu kalau saya ya. Nah, berhubung HRIS banyak, ada Makari dan lain, bagaimana elaborasi atau mungkin proses penyetaraan antara keahlian HRIS yang dimiliki oleh calon pelamar dengan HRIS yang dimiliki oleh perusahaan tersebut atau calon. Nah, kalau di kami sih ada filter ya. Nah, filter. Jadi kalau orang melamar nggak cocok, ya kita bisa filter. Filter berdasarkan nama atau filter berdasarkan jurusan. Misalnya kita butuh yang jurusan ekonomi karena kita mencari accounting. Tiba-tiba ada jurusan filsafat ngelamar. Ya kita bisa blacklist, bisa short filter by itu dan udah. Kita mau apa? Kita mau delete dia, reject dia bisa, atau kita mau blacklist dia supaya nggak bisa ngelamar lagi. Karena ini orang bagi saya nggak tertib ya. Sudah tahu lowongan accounting butuh jurusan ini. Nah, ini jurusan filsafat nih gitu. Apakah HROS ini bisa berintegrate dengan software accounting? Kami punya, Pak. Jadi kami itu software terbesar kami itu adalah ERP, di dalamnya bisa satu pabrik itu, Pak ya, dari bahan bakunya apa bisa jadi apa, dijual berapa, inventorinya apa kita ada semua. Jadi buat accounting bisa. Tapi ini di luar HRIS ya. Jadi kita ada accounting tinggal ditempel ke HRIS kami. Kalau HROS ini dibayar per bulan atau kontrak 1 tahun? Kita per 6 bulan dan 1 tahun. Mau itu yang besar yang karyawannya 1.000, mau karyawannya cuma 4 atau 10 sama. Minimal di 6 bulan, 1 tahun. Ya ada pertanyaan lagi nggak apa-apa sambil ngobrol nggak apa-apa. Ini kan kebetulan ada yang naik jadi saya baca. Tadi ada yang raise hand ya, boleh open mic. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya izin ini Pak
Pak Ruslan dan Pak Frans follow up pertanyaan saya tadi yang ketiga. Konteksnya begini sebenarnya. Ini berhubung saya juga cukup awam begitu ya soal ke HRD-san. Yang mau saya tanya itu, jadi yang di kepala saya ini kan mungkin di luar sana itu ada beberapa semacam pelatihan atau sertifikasi terkait HRS seperti itu. Nah, di kepala saya mungkin sebagai seorang calon pelamar yang punya keahlian HRS ini, mungkin sistem HRS yang dia dapat ketika pelatihan itu mungkin spesifik gitu. Misal mungkin kayak talenta tadi atau dan lain sebagainya gitu. Sehingga output dari dia ikut pelatihan HRS talenta tadi adalah sebuah sertifikat atau pengakuan keahlian seperti itu. Nah, ketika mau masuk ke melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan yang perusahaan itu juga mungkin sudah punya sistem HRIS. Nah, kira-kira elaborasinya itu seperti apa gitu. Secara mungkin bisa saja HRS yang dia pelajari dengan HRS yang dimiliki oleh perusahaan kan mungkin berbeda. Begitu. Nah, maksud pertanyaan saya tadi tuh elaborasinya itu akan seperti apakah? Apakah memang sebenarnya secara umum setiap website HRS itu sama saja atau ada hal-hal tertentu yang mungkin pembeda sehingga perlu diperdalam lagi oleh si pelamar ini ketika masuk ke perusahaan yang dia tuju atau bagaimana? Begitu sih Pak, kurang lebihnya. Gini, Bapak pernah buka Word? Pernah? Aplikasi Microsoft, oke. Bapak buka aplikasi Microsoft Word tahun 2000 dengan yang sekarang 365 itu beda kan ya? Tapi tetap Microsoft Word kan? Nah, betul. Bapak pernah buka sejenis Microsoft Word tapi buatan dari Linux atau sejenis Microsoft tapi dari MacBook? Ya, atau dari MacBook lah, ya. Nah, intinya seperti itu Pak kalau saya jawab ya. Oke. Ya, jadi fiturnya beda, tampilannya beda, tapi kalau Bapak sudah belajar dari yang ini, dari yang saya misalnya, begitu Bapak dikasih talenta, oh ini sama, cuma ini letaknya di sini. Ya kan begitu kan, ketika Bapak pakai Word 2000 dengan Word yang itu kan, oh ini tombol buat gedein huruf di mana ya? Oh kalau yang lama di atas nih. Oh kalau yang ini di hidden ya, mesti dimasuk ke format dulu di dalamnya lagi ya, baru ada yang buat misalnya buat superscript ya, buat huruf jadi lebih besar, jadi lebih kecil, huruf kecil gitu kan ya. Kuadrat misalnya kan. Nah, kuadrat itu kalau yang dia lama kan Word yang lama itu di depan mata tuh kelihatan, tapi kalau di Word yang baru itu kita mesti ke format dulu baru jadi cari. Kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, yang penting kenapa nggak usah takut misalnya, Pak kok kan ada banyak nih Pak, beda-beda. Apakah kita harus pelajarin semua beda-beda? Ya enggak gitu juga. Tapi logiknya dapat. Logiknya apa? Logiknya HRIS itu ada buat penerimaan. Kalau Bapak misal keterima dan di tempat lain itu pakai talenta atau pakai Scientist Data atau pakai Great Day, ya sama pasti ada fitur penerimaan, cuma namanya pasti beda karena masing-masing mempatenkan beda-beda Pak, gitu loh. Namanya beda, ya. Tapi untuk nama yang umum sama, attendance pasti sama attendance, tinggal tampilannya beda. Nah, yang membedakan apa sih? Detailnya Pak. Nah, setahu saya dulu ketika saya ketemu sama dengan orang talenta, mereka nggak ada tuh fitur ngatur jadwal pekerja yang jadwal 4 hari, 2 hari, 3 hari. Mereka nggak ada tuh fitur copy. Mereka tuh nggak ada fitur drag and drop dulu ya gitu loh. Nah kita ada, karena apa? Karena kebutuhan dari klien, seperti itu sih. Jadi nggak usah takut lah masalah elaborasi, yang penting udah tahu dulu ada fitur ini fungsinya ini bisa menghemat 80% pekerjaan HR, oke. 3 bandingkan, oke. Kalau misal di talenta, begitu buka lowongan, tombol apa yang harus saya pencet gitu. Nanti catat, oh klik ini. Sebenarnya kayak pertama kali kita belajar Word Pak gitu loh. Kalau mau masukin gambar, klik insert, klik ini. Nah itu catat aja gitu loh. Nah nanti juga ketika Bapak kerja kan kerjaan Bapak nggak semua kok. Misalnya Bapak hanya dikasih akses, misalnya Bapak hanya boleh absensi, ya absensi doang, Bapak nggak boleh lihat gaji. Ada. Gitu loh. Ini saya kasih lihat kan kulit-kulitnya aja. Kalau detailnya Pak, kita bisa seminggu di sini Pak gitu loh. Kalau detail sampai benar-benar running perusahaan ya gitu loh. Sampai cuti di approve ditolak, nah kayak gitu sih. Oke. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke, Pak Frans, boleh saya pilihkan ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman? Boleh. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Januar Syah nih, dari Sulawesi Tengah.
Berarti di sana Wih, jauh WITA ya. ya, Oke. waktunya beda 1 jam dengan kita. Ini Iya. pertanyaannya, untuk HROS ini sudah digunakan berapa perusahaan nih, Pak? Lalu boleh di-spill dong untuk range biaya jasanya. Terima kasih. Oke, untuk perusahaan saya nggak tahu update terakhir di berapa ya. Mungkin Pak Yusuf bisa update, tapi sebagai gambaran aja kalau JNE, Bapak Ibu belanja JNE itu dari kami semua JNE. Oke. Kita sebutin yang besar saja ya. JNE udah dari kita, terus ada listnya di Skyware sih, Bapak Ibu tinggal buka situs kami ada listnya. Terus Bank of India, QQ Kopitiam, banyak ada Pemda, ada TVRI. Nah, ini nih Pak Yusuf buka. Nah, ini list perusahaannya lah. Beberapa ya, kita nggak mungkin semua kita taruh ya gitu loh. Nah, untuk harga tinggal kalau ada yang berminat nanti ya boleh kontak Pak Ruslan atau gimana, nanti ya tinggal negosiasi aja. Oke. Yang jelas kita tidak ada biaya kaget ya. Udah 2 tahun tiba-tiba ada tuh yang nakal tuh. 12.000 tiba-tiba begitu 3 tahun naik ke 35.000. Marah lah bosnya. Dimarahin Nah. HR-nya. Hmm. HR-nya bilang saya nggak tahu Pak, nggak mau tahu saya kenapa bisa kayak gini. Nah, ini list Oke. perusahaannya ya, list perusahaan kliennya ya yang pakai kita ya. Iya. Farmasi ada Jadi, segala macam. oke, jadi Mas Januarsyah nanti bisa cek sendiri ya di websitenya seperti yang terlampir di dalam share screen-nya. Boleh nanti dicek perusahaan mana saja yang sudah bekerja sama dengan HROS ini. Ya. Oke, berikutnya Pak Frans, ini dari Mbak Louis Elizabeth. Pak, tapi sepertinya perbedaan sistem Bapak HROS ini dibanding Talenta, yaitu pada bagian rekrutmennya ya Pak. Oh, jadi ini berbicara diferensiasi Pak. Oke. Karena di Talenta itu setahu saya nggak bisa melakukan pencarian karyawan yang jadi ya di perusahaan saya. Masih pakai Talenta tapi masih pakai job portal juga untuk cari kandidat. Jadi masih Nah, bayarnya double. HRIS nah, bayar, job portal bayar. nah, Boleh silakan Pak Frans. Oke, gini, itu hal yang sering kami dengar dan banyak yang pindah gara-gara itu. Banyak yang pindah ke kami gara-gara itu. Ya. Dan kabar baik, jadi gini loh, kalau punya aplikasi kami, udah otomatis kalian punya link untuk posting lowongan, bisa di-embed ke website kalian. Kalau kalian punya website, kita bisa tempelkan ke situ. Langsung integrasi dengan kami gitu loh, nggak pusing-pusing. Dan kami juga lagi bikin job portal kami. Karena ada X dari kita sebutnya yang terbesar apa sih? Jobs ID kan? Ya. Salah satu pembesar petinggi Jobs ID itu teman saya dan mau gabung sama saya. Gitu. Jadi ke depan kami bisa, kalau kalian butuh kandidat pun otomatis kalian bisa masuk ke database orang-orang pelamar yang ada di job portal kami bagi pelanggan HROS. Itu ya. Nggak ada biaya tambahan, Nah, sebenarnya gini loh. Sebenarnya agak-agak lucu loh ketika kita keluar duit buat posting lowongan di satu job portal ya. Habis itu kita download aplikasinya lagi ke sini. Nah, kenapa enggak kita kasih link mereka lamar, data mereka langsung jadi ke database kita? Lebih cepat. Ya kan? Lebih cepat. Nah, kita nggak, kenapa Talenta nggak ada? Ya karena mereka nggak jalanin outsourcing seperti saya gitu. Saya ngalamin pahitnya. Kenapa saya sudah bayar mahal-mahal, saya mesti download, saya mesti pindahin lagi ke Excel, saya mesti ngasih nilai lagi, mana yang di-reject, mana yang diterima, saya mesti ngirim email lagi ke mereka untuk undangan. Nah, kami berpikir sejauh itu. Oke? Oke, Mbak Louis Elizabeth. Semoga terjawab ya, jadi perbedaannya. Ada pertanyaan lagi, Pak Frans? Nggak masalah ya, kita lanjut tanya Nggak jawab. masalah, Oke, sampai lemas Pak. sampai malam juga diladeni nih sama Pak Frans. Yeah. Karena teman-teman ini tahu background-nya Pak Frans, jadi bertanyanya antusias nih. Ini ada dari Pak Arsyuludin nih, Pak Frans. Jadi Pak Arsyuludin ini dia salah satu Mandarin translator di KCIC, Pak. Nah, kalau sudah ada HROS yang fiturnya sedemikian lengkap, berarti HR itu cukup punya operator HRIS aja ya, dan nggak perlu staf banyak-banyak dong Pak, katanya.
Gimana responnya Betul, Pak nggak Frans? perlu. Betul, nggak perlu. Jadi perlunya secukupnya saja. Jadi pengalaman saya ada yang sampai 12 SR karena dia punya cabang di mana-mana. Akhirnya sekarang nggak perlu, cuma perlu 3 doang. 1 SR manajernya ngurus payroll, 1 orang yang ngurusin masalah approval dan penjadwalan, 1 lagi ya buat ngurusin masalah inventaris kantor, HRGA. Cukup 3 itu. Ya. Jadi efisien ya Pak Arsyo. Efisien. Sekarang itu HR sebetulnya satu kantor nggak perlu banyak. Dengan Nggak perlu adanya banyak. sistem ini sangat memudahkan sebetulnya ya bagi perusahaan. Nah, makanya teman-teman yang punya minat sebagai HR harus bisa bersaing. Salah satunya ya belajar HRIS ini. Betul, betul. Dari Mas Ahmad Eltaf, izin bertanya terkait tingkat keamanan sistem HRIS-nya Pak. Bagaimana ya? Karena ini menyangkut banyak dokumen penting perusahaan. Oke, terkait keamanan kami simpelnya gini loh. Yang besar seperti JNE, farmasi yang sensitif aja sudah pakai ke kami. Jadi kami pakai server itu bukan server lokal yang kami taruh di kantor kami, no. Kami pakai yang benar-benar data centernya bagus gitu loh. Yang benar-benar firewall-nya bagus. Yang kami juga sebelum membeli paket hosting dengan mereka bandwidth segala macam itu kami juga melakukan riset. Kami minta mereka gitu loh. Punya firewall-nya apa, pernah dipenetrasi berapa, bisa lihat list orang yang udah menyerang kalian dari negara mana aja itu dikasih. Jadi kami selalu preventif. Nah, kemarin kita ada kejadian ketika kami taruh server kami di salah satu negara ya. Salah satu negara itu kami diserang dari Rusia. Itu buru-buru kami bikin replicate-nya lagi yang di lokal. Jadi yang itu diserang kami udah ada backup di Indonesia. Dan klien itu nggak tahu, nggak merasa. Tapi kami udah bernyerang karena begitu ada yang nyerang segala macam kita alert loh kok ada ini ya udah. Karena kami backup tiap hari jadi ya klien itu nggak berasa bahwa kami sedang mematikan yang di data center awal ke data center backup gitu. Jadi sangat aman. Oke. Jadi nggak perlu khawatir ya dengan tingkat keamanan atau cyber security-nya karena Pak Frans ini aware betul dengan cyber security ya. Jadi jangan khawatir tentang keamanan data ya, Betul teman-teman. betul. Dan yang paling salah satu yang paling bawel di saya adalah Bank of India dan JNE itu karena mereka kan setiap detik itu duit ya. Jadi kalau ada kendala itu mereka teriaknya lebih kenceng. Nah, itu aja sama kami bertahan masih lanjut. Saya pernah bertanya kenapa nggak pindah ke yang lain? Yang lain mungkin terlalu besar, Pak. Jadi ketika kita open tiket lama benerinnya nih. Saya bilang ya nggak tahu deh gitu. Kalau saya sih memang harus cepat karena kan bagi saya after sales itu penting. Iya. Izin menambahkan boleh, Pak? Ya, boleh. Silakan, Ya, silakan. untuk tingkat keamanan. Dari sisi pertama selain tadi backup database, dari sisi aplikasi ini kita juga ada otorisasi. Jadi siapa bisa buka apa itu sudah ada pengaturannya, Pak. Jadi nggak semua tim HR bisa buka menu payroll. Nah, nanti hanya ada orang-orang khusus saja yang bisa lihat payroll dan itu bisa disetting. Jadi kita ada otorisasi dan autentikasi. Pertama. Kedua, kita juga encrypt data, Pak. Jadi kayak data password itu nggak kelihatan, Pak. Passwordnya apa, bahkan selevel administrator pun itu nggak bisa lihat langsung tuh passwordnya apa. Kemudian data payroll ini kan cukup sensitif nih Pak, soal gaji. Nominal itu pun kita encrypt gitu Pak. Gitu. Jadi nggak bisa dilihat langsung kalau kita di level mesin database itu di level itu pun kita nggak bisa lihat langsung data itu gitu. Jadi ada proses enkripsi juga gitu. Itu sih Pak tambahannya. Oke, siap. Thank you Mas Yusuf atas bantuan jawabannya. Jadi betul-betul secara security Pak Frans ya sebagai ownernya, sebagai orang dapurnya nih dan Mas Yusuf tentu sangat menjaga karena ini vital dan konfidensial ya bagi konsumen.
Oke, untuk beberapa pertanyaan teman-teman, karena mungkin tadi sudah terwakilkan ya untuk dijawabnya oleh Pak Frans, termasuk tadi kayak subscription, lalu apakah nge-lag atau enggak nih kalau dipakai banyak orang. Nah, HROS ini sudah dipakai oleh JNE yang mungkin teman-teman tahu karyawannya ada dari Sabang sampai Merauke itu ada berapa puluh ribu orang, lalu dipakai juga oleh Bank of India yang tadi Pak Frans menjelaskan ada kurang lebih 18 anak perusahaan. Ya, jadi dipakai dengan jumlah banyak itu aman-aman saja, ya. Aman aja. Lalu ini ada dari Pak Frans, ini boleh saya batasi ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Boleh dibatasi dan ini saya ketik di chat saya, frans@berkatmulia.com yang nggak terjawab mungkin karena waktu atau ya kan naik terus kan ya. Nanti Ya. bisa email ke sini untuk tanya jawab ke saya ya. Nanti saya akan balas satu persatu, tapi sabar nggak mungkin semalaman saya balas semua ya. Jadi yang nggak Oke. yang masih tanya-tanya ya silakan, nanti di email nanti saya balas detailnya. Oke, silakan Pak Ruslan. Oke. Baik, jadi teman-teman nanti yang mau bertanya ya secara langsung boleh nanti melewati email yang di-share oleh Pak Frans melalui kolom chat ya. Ini pertanyaan terakhir dari Apriliantika Pratama Dewi. Ini langsung dihajar 3 pertanyaan nih, Pak. Yang pertama, HRIS ini kan memudahkan ya untuk pekerja dan sangat efisien. Tapi kenapa sih Pak, kok banyak perusahaan yang tidak menggunakan HRIS? Apakah budget menjadi soal utama bagi perusahaan? Nah, satu-satu aja dulu Pak ya. Oke, itu sih simpel sih. Itu sih simpel. Kamu tanya ke bos kamu mau nggak pakai HRIS? Pasti jawabannya apa? Mahal. Pasti jawabannya mahal. Karena kenapa? Boleh dicek, rata-rata HRIS yang ada di pasaran itu nggak mau di bawah angka 2 juta tuh rata-rata nggak mau. Jadi minimal pembelian itu 2 juta per bulan. Nah, bos mikir, kadang ada bos juga yang otaknya kurang detail ya. Daripada dia hire 3 orang atau 5 orang butuh payroll, mendingan dia pakai HRIS cukup 2 orang atau 1 orang kan sebenarnya kayak gitu kan. Nah, tapi di otak dia udah terlalu mahal 2 juta itu. Padahal akibat tidak pakai HRIS kerugiannya lebih besar. Misalnya laptop nggak dibalikin itu berapa juta. Terus gajinya masih dibayar full berapa juta. Ya kan? Nah, belum lagi terlambat perpanjang kontrak akhirnya permanen. Nah, beda lagi itu hitungannya tunjangan gajinya. Nah, sebenarnya kendala yang paling banyak itu gara-gara mereka berpikir mahal dan memang di pasaran mahal. Nah, saya yang berpikir bahwa dunia ESR ini harus maju. Kenapa harus mahal? Saya bisa dari 100.000 kok gitu loh buat 4 orang, tapi di bawah itu nggak bisa karena biaya internet bandwidth segala macam di bawah itu sudah rugi gitu loh. Nah, saya justru pelopor bikin harga HRIS itu mulai dari 100.000, is okay. 4 orang UMKM, ayo kan bangga kan? Perusahaan kecil karyawan cuma 10 atau 4 orang, tapi payroll segala macam HROS, ngajuin cuti segala macam pakai sistem kan keren. Keren, ngelapor kerjaan pakai itu keren. Gitu loh. Kenapa harus yang kaya hanya punya HRIS atau HROS? Nah, saya hadir di situ, kami hadir di situ. Gitu ya. Jadi biasa sih terkait budget. Nah, itu udah solve dari saya, udah di-solve saya. Mulai dari 100.000 buat 4 orang bisa. Semua fitur saya kasih. Oke. Oke, lanjut pertanyaan Oke, kedua, Pak. Mbak April, itu pertanyaan yang pertama ya. Kalau pertanyaan yang kedua saya bisa jawab nih. Pak Frans, mohon izin jawab ya. Silakan. Ya, sepenting apa skill menguasai HRIS ini untuk HR, Pak? Jadi sangat penting ya, Mbak. Kalau Mbak April ikut nih webinar saya di HR Basic, itu salah satu skill terpenting bagi seorang HR itu adalah technological adaptability. Jadi seorang HR juga nggak harus jago Excel doang gitu secara teknologi atau jago nge-Canva doang. Pakai HRIS juga itu termasuk skill utama. Soalnya kenapa? Ini bagian dari seorang HR untuk adaptasi terhadap zaman. Ya, Mbak April. Jadi kalau sepenting apa ya penting banget ya. Terus kalau secara bisnis, ini kita dari POV bisnis ya. Bisnis itu pasti berbicara profit. Berbicara untung rugi lah ya bahasa mudahnya. Nah, kira-kira kalau dalam kacamata bisnis, lebih untung punya karyawan 3 dengan gaji 9 juta nih ya, total 1 bulan. Atau kita cuman langganan 1 HRIS dengan 1 staff ya, gaji 3 juta ditambah subscription 200.000 gitu. Itu kan perusahaan bisa untung
lebih banyak gitu, bisa saving lebih banyak ya. Jadi teknologi itu sebetulnya membuat efisien, membuat mudah ya. Jadi kalau berbicara sepenting apa ya, ini jelas sangat penting ya, termasuk bagian dari adaptasi seorang HR terhadap teknologi. Gitu Mbak April ya untuk nomor 2. Nomor 3 kita kembalikan lagi kepada Pak Frans. Apakah Sebentar, kalau boleh boleh, saya potong ya. boleh. Saya menambahkan yang dibilang Pak Ruslan itu, saya menambahkan gini loh. Ini realita saat ini ketika saya kerja sama orang Singapura, Malaysia segala macam di agensi Google segala macam, realitas saat ini adalah orang butuh SR yang cerdas, yang pintar. Orang nggak butuh, pengusaha nggak butuh banyak SR, tapi butuh beberapa atau bahkan satu aja, tapi bisa ngerjain semua. SR sekarang udah ngurus sosial media loh. Udah disuruh posting lowongan di sosial media, udah disuruh brand awareness perusahaan itu pakai sosial media, itu udah bisa jadi kerjaan SR. Nah, kalau kerjaan SR semakin hari semakin bertambah, orangnya nggak ngadaptasi ARIS, nggak bisa ARIS, ya dia nggak akan kepake. Nah, banyak quote di luar negeri itu bilang gini, "The future of HR is not about paperwork, but proper work." Proper work, ya. Jadi masa depan SR itu bukan masalah paperwork-nya beres apa enggak, tapi kerjanya beres apa enggak. Oke. Nah, kalau di lokal banyak senior-senior saya, Pak Ang dan segala macam ya yang ada di LinkedIn itu yang pakar-pakar SR itu bilang gini, HR yang cerdas bukan HR yang paling sibuk, tapi yang paling efisien dengan bantuan teknologinya. Oke. Jadi perusahaan besar itu mempekerjakan SR itu bukan yang paling sibuk, bukan yang sibuk, tapi yang paling efisien dan melek teknologi. Nah, kami juga lagi mengembangkan SR itu dari AI loh. AI. Jadi nanti di imajinasi kami nih, ini orang itu tinggal chat ke aplikasi kami, tinggal bilang, "Tolong dong cariin saya pegawai yang bisa menggantikan si A." Nyari sendiri. Ke depan. Kalau sekarang kan masih klik-klik nyari filter, ke depan bisa gitu. Nah, yang paling umum lagi, istilah yang paling umum mengenai SR, kenapa harus belajar HRIS, gini loh. Teknologi won't replace HR, oke? Teknologi tidak akan menggantikan HR. Tapi SR who use technology will replace those who don't. Ya, tetapi SR yang menggunakan teknologi akan menggantikan SR yang nggak bisa HRIS, yang nggak bisa teknologi. Sekarang itu penyempitan, pengurangan pekerja, orang lebih fokus kepada efisiensi, produktivitas. Nah, kalau kamu mau ke perusahaan besar nggak bisa HRIS, sulit. Padahal perusahaan besar pasti gaji lebih besar dong. Logikanya seperti itu. Jadi ya penting HRIS. Kalau perhatiin deh, orang yang nggak bisa HRIS ya di situ-situ aja. Tapi kalau orang yang, saya punya teman namanya Ibu Dewi, dia bisa HRIS, dia pindah tuh dari Petronas, pindah ke pokoknya minyak semua, dari pindah ke Shell, pindah ke Motul, karena dia bisa HRIS. Itu gitu loh. Oke, pertanyaan ketiga. Apakah HROS ini kan? Ya. Halo? Ya, oke. Jadi saya menjelaskan dulu ya Pak Frans. Jadi apa yang dijawab Pak Frans itu perspektif yang lebih luas ya teman-teman tentang pertanyaan kenapa seorang HR harus mengerti atau paham tentang HRIS. Karena sekali lagi ya, pengalaman Pak Frans itu nggak cuman dalam negeri teman-teman, tapi internasional ya, sudah lebih luas mengenal HR di Singapura dan HR di negara lain, itu bagaimana cara kerjanya ternyata nggak cuman paperwork yang tadi, tapi proper work. Jadi luar biasa ya jawaban dari Pak Frans itu sangat-sangat helikopter view gitu ya. Baik, yang ketiga Pak Frans ya. Apakah HROS ini minim bugs atau maintenance dibandingkan HRIS lainnya? Mengingatkan fiturnya sangat lengkap dibanding HRIS yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, jadi ada keraguan nih Pak, kalau fitur banyak itu artinya banyak bugs juga atau enggak gitu? Enggak. Jadi di sini saya bilang ya, kita memahami dulu apa itu bugs, apa itu maintenance ya. Jadi bugs dan maintenance itu kami nggak tahu dengan yang lain ya. Karena kami nggak tahu sistemnya. Tapi bugs atau maintenance di kami itu terjadi biasa karena pihak ketiganya ngupdate gitu loh. Misalnya ya Anda pakai Android misalnya 12.0, tiba-tiba Androidnya
upgrade sendiri nih atau Anda mengupgrade jadi 13. Tiap bulan kan selalu naik tuh Android tuh. Biasa karena itu, sehingga kami mesti update lagi nyesuaiin. Nah, jadi kami benar-benar ngikutin tren gitu. Tren ada Samsung keluar yang baru, di iOS-nya apa, nah kita update. Nah, update maintenance kayak gitu. Nah, jadi bugs dari kami itu bukan karena kami coding-nya nggak benar gitu loh. Ya. Karena kami itu QC. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kalaupun semisalnya ada itu kami kan udah ada support tiket. Nah, dan kami juga kan ada 2 media. Misalnya kalau di Android lagi nge-bugs gara-gara Android-nya sendiri ada bugs. Pernah ada kejadian Android-nya sendiri yang ada bugs. Jadi bukan kaminya. Dan Android-nya mengirim ke kami gitu loh. Mohon maaf karena ada maintenance gitu, makanya nge-bugs. Nah, ya kami kan bikin 2 aplikasi ya di Android nge-bugs atau di iPhone yang nge-bugs ya. Pakailah web base. Pakai aja di browser gitu loh. Nah, jadi nggak masalah mau nge-bug segala macam ya ada 2 pilihan masuk kok gitu. Dan yang paling itunya adalah ya udah kalau nggak bisa ya hubungi petugas kami akan ngasih solusi. Misalnya amit-amit nggak bisa ngapa-ngapain ya udah kami yang kirim file ke email kalian nih gitu loh. Butuh misalnya payroll Pak, data ini nggak bisa akses ini ya udah Ibu mau yang penelitian dapat tanggal berapa ya udah kita downloadin kita kirim ke Ibu buka bisa nggak? Bisa ya udah selesai gitu. Kalau misalnya masalahnya di sana ya, masalah internetnya di sana susah atau gimana, ya udah kita kirim aja ke email gitu. Seperti itu. Jadi kami sangat kooperatif sih gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Frans atas jawabannya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya soal bugs atau maintenance karena sudah dipersiapkan alternatif lain. Demi apa? Ini demi memuaskan layanan konsumen ya dari HROS ini. Betul. Pak Frans, ini ada yang ngejapri saya nih Pak. Kak, katanya mau trial. Linknya dibagiin kapan ya Kak? Oke, Pak Frans. Nanti saya kasih. Oke, bentar ya. Linknya silakan kali. Saya copy di paste di sini aja ya. Boleh, boleh. Tadi di sini. Oke. Tadi kalian sebenarnya kalian udah lihat linknya tadi. Itu kan yang HROS.cloud itu linknya, oke? Oke. Oke, ditunggu ya teman-teman ya. Tapi jangan langsung semuanya nyoba brek gitu. Ya ini linknya, oke, ini linknya. Saya itu ya, ini linknya. Oke, nah ini ada saya kasih ini username dan passwordnya sama semua. Jadi saya kasih semua ya. Oke. Dan ini bisa diakses selama 1 bulan, Pak ya? Satu bulan ini saya buka. Oke, saya buka. Passwordnya huruf kecil semua ya. Nah, ini coba masing-masing. Ya. Nah, jadi kalau ini ada ratusan orang ya, ada 142 orang, mungkin ya diatur aja selama sebulan bisa lah ya. Gitu masing-masing 10 orang ini. Bisa. Passwordnya sama semua. Jadi kalau yang ini nggak bisa silahkan pakai ini ya, mungkin lagi dipakai orang lain gitu ya. Ya udah pakai yang lain ini ya udah. Nah, karena ini ada sebulan saya rasa harusnya kalau 100 bagi 30 ya bisa lah kan nggak 24 jam kalian nyoba-nyoba ini kan gitu. Iya. Oke. Saya catat dulu Pak ya. Takutnya nanti teman-teman yang di grup pada mau mencicipi nih. Nah, yang paling penting sih tadi email saya dicatat. Kalian mau nanya tinggal ke situ. Nanti ya kalian kan pada minta sertifikat kan? Butuh gak nih? Iya tuh. Butuh gak? Nggak ada yang jawab, kayaknya nggak butuh nih. Nah, ini saya sambil nih ya kan teman-teman, karena ini kita mau penutupan, sambil saya share nih link sertifikatnya. Nah, diisi dulu. Kalau nggak diisi, nanti teman-teman nggak bakal dapat sertifikat nih. Wait ya. Oke, bisa stop dulu chatnya, teman-teman. Nah, karena ini saya mau nge-share link. Oke. Nah, itu silakan teman-teman klik, nanti silakan diisi. Kalau bisa, di copy aja dulu, dipaste di WhatsApp atau di mana, nanti bisa dibuka lagi ya. Nah, ini nih. Data dirinya biasa, ini penilaian teman-teman ya. Nanti biasa diisi nama lengkap, usianya, lalu statusnya apakah sudah bekerja atau belum, domisili, WA, email, terus topik HR yang mau dibaca.
yang mau dibahas nanti apa, lalu nanti yang terakhir seperti biasa ada bintang ya. Review Nah, Pak Ruslan, kalian untuk webinar pada kali ini, dan juga yang terakhir seperti biasa kalau ada saran, kritik, atau feedback dari teman-teman, jangan ragu untuk menyampaikan kepada kami. Dari Pak Frans mungkin ada tambahan lagi Pak Frans? tambahan itu aja, kan nanti form ini kan dibagikan ke saya juga oleh Pak Ruslan. Ya. Jadi tolong emailnya itu yang benar, ya, emailnya yang benar, jangan sampai salah ketik email dan nama. Ya. Karena ini kan buat kalian pakai buat apply kerja. Nah, nama. Jadi saya akan bikin sertifikat itu jangan sampai salah nama gitu. Ya. Ya, salah nama, salah email ya repot. Nah, oke, ya kayak Pak Ruslan nanti minggu ini saya beresin semua. Nanti tim saya akan beresin semua minggu ini, ya. Mungkin ada yang terima di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya paling telat di Sabtu udah beres semua. Ya dikit lah, cuma 100 orang, 140, 50 orang lah. Ya, saya kirim semua ya. Nah itu aja sih dari saya. Nah kalau mengenai harga atau pertanyaan lainnya bisa ke saya atau ke Pak Ruslan terserah lah gitu loh. Yang jelas saya udah kerja sama Pak Ruslan kok. Jadi apapun yang terjadi kita open-openan kok gitu. Nah, oke. Oke. Tadi Oke, email terima saya dicatat kasih. aja buat pertanyaan pasti saya jawab. Siap. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya, atas kehadirannya pada malam hari ini. Luar biasa, saya senang banget hari ini teman-teman. Saya harapkan juga rasa senang ini sama dengan apa yang teman-teman rasakan juga pada malam ini. Kita ditemani oleh gue star hebat ya, Pak Frans Fernando pada malam hari ini. Teman-teman juga, ini kan kita ketemu di LinkedIn ya semuanya. Teman-teman juga boleh connect langsung dengan Pak Frans ya. Namanya Frans Fernando Surung. Latar belakangnya kuning, Pak ya. Iya, betul. Nah, latar belakangnya kuning. Atau teman-teman bisa connect juga dengan saya. Ini yang belum connect sama saya parah nih. Atau belum follow saya parah nih. Boleh follow dengan Pak Frans juga, karena Pak Frans ini sering juga membagikan insight-insight tentang HR, terutama HR yang adaptasinya lebih kepada teknologi, teman-teman. Jadi luar biasa insightful apa yang suka ditulis oleh Pak Frans. Jadi kita bisa saling koneksi di LinkedIn. Dan sekali lagi ya, saya backstory lagi, saya ketemu dengan Pak Frans itu di LinkedIn. Jadi se-impactful apa LinkedIn itu tergantung bagaimana kita punya visi yang powerful ya. Ketika kita punya satu visi yang sama, pasti peluang itu hadir kepada kita ya. Baik, teman-teman, boleh share ulang absensinya? Oke, bentar ya. Kayaknya itu ke exit deh. Oke, saya share ulang ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Selamat berakhir pekan. Pak Frans juga selamat berakhir pekan, Pak ya. Semoga Ya, sama-sama. tidur nyenyak malam ini dan besok bisa beraktivitas entah itu liburan dengan keluarga atau misalkan ada meeting-meeting penting ya dengan klien-klien Bapak baik di dalam maupun di luar negeri. Begitu juga teman-teman yang lain, saya selalu mendoakan kesuksesan juga bagi teman-teman ya. Kita terus belajar ya sebagai HR entusias baik yang sudah bekerja ataupun belum bekerja. Karena ilmu itu atau pengetahuan itu update-nya nggak akan pernah berhenti teman-teman ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Thank you.